Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna qaidasy syaitan kana da'ifa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita praktekkan dalam kehidupan keislaman kita, oleh karena limpahan anugerah dari Allah sehingga kita merasakan nikmat iman di dalam Islam, dinul haq, yang akan mengantarkan kita kemudian menuju kepada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dan saya mengajak di Jumat yang berkah ini kemudian untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita kemudian bagaimana tipikal orang-orang kafir, kebusukan hatinya, dan rencana-rencana jahatnya terhadap umat Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada hari Jumat ini tanggal 13 September 2024 untuk kita menyajikan seperti biasa informasi-informasi terkait obat kuping, yang mengajarkan pemahaman ajaran kasih yang sebenarnya itu adalah pengajaran yang tidak ada implementasinya dari dalil-dalil kitab yang mereka imani, disebabkan karena iman mereka sendiri yang membatalkan ajaran kasih yang diajarkan kemudian oleh kitab Taurat, di mana kitab Taurat ini justru adalah mempraktekkannya cerminan daripada kasih itu sendiri. Yang muncul kemudian orang-orang yang menganggap dirinya menganut ajaran kasih adalah wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatin kafirin. Pada hari di mana manusia akan dikumpulkan di hari kiamat, apa yang kemudian mereka sembah di atas muka bumi ini akan menjadi musuh bagi mereka, dan akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Itu dapat kita lihat sebagai materi dialog lintas agama di dalam buku Matius 7 nomor 22 dan 23. Mereka kemudian diusir
dikarenakan melakukan penyembahan kepada manusia yang justru mengajarkan untuk cukup mengimani dirinya sebagai utusan saja. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, bukan aku. Kalau aku dikenali cukup sebagai utusanmu saja. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita mencoba untuk mengurai sebuah video yang sudah viral lebih dulu, tapi tidak apa-apa kita ulas kembali ya, untuk supaya pelajaran bagi orang yang mengatakan agama mereka agama kasih, tapi cerminan itu tidak kita lihat dalam perilaku kehidupan mereka sehari-hari. Bentar ya teman-teman sekalian, sabar. Cewek nggak hanya di Korea tapi di luar negeri juga, kayak di Taiwan dan Hong Kong. Bahkan dia punya ambisi mau memperkosa 10.000 cewek. Gila gak tuh, gereja penjahat kelamin. Dan semuanya didokumentasikan, klaim dirinya sebagai... Di Korea dulu ada sekte sesat yang pendetanya ngeklaim dirinya sebagai Tuhan. Dan di saat yang sama dia juga melecehkan ratusan cewek. Nggak hanya di Korea tapi di luar negeri juga, kayak di Taiwan dan Hong Kong. Suaranya bahkan dia kedengaran. punya ambisi mau memperkosa 10.000 cewek. Gila gak tuh, gereja penjahat kelamin. Dan semuanya didokumentasikan di serial dokumenter Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal. Sekte gereja sesat ini bernama GMS dan pengikutnya banyak banget. Bahkan ketika pendeta ini datang ya, mereka tuh sampai kayak bikin acara seremonial penyambutan gitu loh, saking banyaknya pengikutnya. Dan mayoritas adalah anak muda. Mereka percaya GMS karena omongan pendeta GMS dianggap sangat realistis dan terkadang menerawang masa depan. Beberapa kali dia juga bisa menyembuhkan orang sakit gitu-gitu deh. Jadinya orang itu kayak semakin percaya kalau dia itu adalah Tuhan. Tapi lama-kelamaan ajaran-ajaran dia itu semakin caur. Dan gak jarang di pidato-pidato dia menyebut kata-kata yang vulgar. Dan pidato-pidatonya dia itu kesannya kayak brainwash, kayak indoktrinasi, sampai di titik dia bilang bahwa orang-orang yang melanggar perintahnya dia akan masuk neraka. Sumpah speechless, dan perkataan itu dia juga gunakan ketika mau melecehkan perempuan. Aduh, gak paham lagi dan gak nyangka ternyata Korea itu punya jejak kriminalitas yang sampai membentuk sebuah sekte kayak gini. Di Indonesia sebenarnya juga banyak banget sih sekte-sekte kayak gitu, kayak yang sholat nggak pakai busana, kemudian banyak yang ngaku-ngaku nabi, bahkan Sunda Empire juga kan kemarin itu termasuk sekte kan. Tapi kayaknya nggak yang sampai sekriminal ini gitu. Aku nggak tahu sih gimana realnya. Coba deh kalian nonton series ini ya, kalian pasti akan terengah-engah dengan kelakuan pendeta GMS ini. Begitu hyperseksnya dia sampai dia itu pernah dengan 50 orang sampai itunya merah. Ih, aduh ngilu banget sih pas dia ngomong kayak gitu. Ini aku nonton masih sampai episode. Ini video lama teman-teman, tapi yang kita ingin bahas di sini adalah Roh Kudus ya. Menggauli 50.000 orang sampai ucoknya merah memar. 50.000 digauli 50.000 orang. Dan beritanya itu juga diliput oleh media-media yang ada di sana. 50.000 orang, ucoknya lecet, ucoknya merah. Kira-kira roh apa yang ada pada diri orang yang kayak begini teman-teman? Ini lagi nih, kita lihat lagi yang lain nih. Ini dari netizen juga nih. Jadi ada netizen, kalau nggak salah bernama Rudin, beliau mengirim video ini. Ini Pas video dia lama. Dia marah-marah. Mbak yang pernah ditulis. Iya, sudah capek, saya bilang Pak aja. Ya. Saya disuruh kayak diajak
pegang anunya pas dia mandi. Saya harus datang ke dia, Pak. Kalau saya tidak datang, saya bisa diganggu juga. Saya sama adik saya dari kecil tuh sudah dipukul terus dari dulu, Pak. Jadi dia ambil kepala saya sama kepala adik saya terus ditak gitu, Pak. Kekerasan berulang terus-terusan. Ini sama sekali tidak melakukan perlawanan. Diam toh. Mana ada seorang istri meras suami? ATM-nya dia memang kamu pegang nggak? Enggak, dia yang pegang. Gimana caranya nguras ATM? Mbak takut nggak Nggak. masuk penjara? Kalaupun saya harus masuk, biar dia masuk, saya berani. Kenapa kok begini sama saya? Saya salah apa? Saya nggak pantas diperlakukan seperti ini. Saya pengen hidup normal dengan anak-anak itu aja. Normal aja udah cukup. Hanya begitu sakit. Itu adalah video dari Mbak Shirley yang kemarin sempat viral. Itu Mbak di aniaya berarti ya? Iya, Pak. Iya. Itu sampai yang megang pisau tadi siapa? Suami saya. Oke. Sampai tadi ada mau digoreng segala macam, Iya. ada ancaman pembunuhan. Saya goreng kamu, saya belah kepalamu, saya bunuh kamu. Oke. Suaminya adalah seorang pendeta, caleg juga, pengacara, dosen ngajar apa? Sosiologi katanya. Sosiologi. Hukum nggak? Iya, sosiologi hukum. Sosiologi hukum di mana ngajar? Universitas. Oke. Saya harus netral, tapi pertanyaannya apakah pantas? Saya nanya nih ya, apakah pantas kalau misalnya ada dosen, ya, apalagi pendeta, apalagi caleg, pengajar, melakukan hal tersebut seperti tadi dan menjadi contoh, ya kan? Berarti ini macam nih buat murid-muridnya, buat umatnya, buat rakyatnya, karena kan dia caleg juga. Tapi terpilih nggak nih masalahnya? Enggak. Oh, alhamdulillah. Loh iya dong. Kalau terpilih gimana? Iya kan? Nah, ini adalah anaknya Elena ya? Iya, Dan kuasa hukumnya ada Mas. Gimana teman-teman sekalian? Masih bisa mengatakan ada Roh Kudus? Ya, 50K kita naikkan Bang Suma ya. Masih mau mengatakan mereka punya Roh Kudus? Seorang pendeta, dosen, pengacara, kita dapat peringatan dari TikTok. Gimana dong? Ayo. Makasih Ukti Hijrah, barakallahu fik. Bagaimana dong? Pengacara, dosen, ya kan? Dosennya sosiologi hukum, apa? Ya, hukum apa itu tadi? Jurusan apa tadi itu?
Seksiologi atau apa tadi itu teman-teman? Masya Allah, luar biasa ini. Suara saya kecil. Oke, kita naikkan Bang Suma ya teman-teman. Kita naikkan Bang Suma supaya suaranya besar. Sabar ya, kencang kali suaramu bro. Nah, ini dia. C. Ya, cek, nggak usah terlalu kencang suaranya. Oke, kita naikkan Bang Suma. La, 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 la. Nah, teman-teman sekalian, Bang Suma sudah ada di tengah-tengah kita. Apakah suara saya kedengaran dengan baik? Suaranya bagus kan ya? Bang Suma, cek Bang Suma, tes. Bang Suma dengar suara saya? Bang Suma dengar suara saya? Suara Bang Suma kedengaran nggak teman-teman? Beliau nggak ngomong-ngomong ditanya. Lagi ini kayaknya, lagi stres melihat kelakuan seorang pendeta mencabuli 50.000 orang sampai ucoknya memerah seperti ucoknya papa jahat, berkarat, ditumbuhi apa? Kerang. Tonotnya papa jahat ditumbuhi kerang sampai diceraikan sama bininya. Oke, sahabat-sahabat, Bang Suma sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian kita tunggu moderator kita untuk membahas ini lebih jauh ya. Bagaimana seorang tokoh agama, dosen, kemudian dia pengacara, kemudian apa ya? Dia melakukan penganiayaan yang begitu sadis terhadap bini, ya, yang menyakitkan kemudian hati semua manusia, termasuk saya, seorang pendeta tokoh agama melakukan tindakan kriminal yang lebih sadis daripada iblis, ya. Tuduhan selingkuh, kemudian dari kecil sudah lebih 20 tahun menganiaya bini sendiri. Ini adalah tindakan, nah itu kan kalau saya lagi bahas ini pasti saya bersin. Karena otak dan tubuh saya itu tidak cocok dengan bahasan kayak gini pencabulan. Nah, mau kayak mana lagi yang kita bahas? Umat cabul. Bibelnya penuh dengan kata-kata cabul, ya kan? Bilangan 31 nomor 18, bersin lagi. Alhamdulillah. Kenapa sih teman-teman? Ingat nggak semalam saya nggak ada bersin-bersin, benar kan ya? Tapi giliran bahas orang yang melakukan tindakan kriminal, ya, kekerasan seksual, pasti bersin. Artinya nggak cocok ya bahasan-bahasan pendeta kayak gini dengan kita. Karena sebenarnya hal ini menjijikkan sekali sebenarnya teman-teman. Tapi mau kayak mana lagi? Mau tidak mau kita harus bongkar ajaran kasih palsu.
Mereka menggaungkan Islam radikal, Islam rasis. Ya dah, kita buktikan ternyata mereka jauh lebih dari apa yang mereka tuduhkan kepada kita umat Islam. Ini kalau bahas lagi bersin lagi nggak ya? Tapi Bang Suma yang di sini nggak bersin, aku aja yang bersin, dia nggak, kan curang. Oke, kita tambahin sedikit videonya ya. Tapi kenapa dapat pelanggaran ya? Katanya melanggar apa itu? Gimana? Kita putar nggak nih, teman-teman? Putar lagi nggak sedikit? Ini sudah viral, udah pada tahu sebenarnya. Cuman kita mengingatkan kembali kepada teman-teman yang sudah mulai ragu terhadap ajaran yang menjijikkan itu, supaya kemudian maksudnya menjijikkan perilaku pendeta oknum yang tadi ya, supaya ini mereka sadar dan segera angkat kaki dari ajaran yang membinasakan raga dan juga membinasakan jiwanya di neraka. Karena kan terkait dengan Roh Kudus kan. Kalau Roh Kudus seperti yang kita bahasakan kemarin, Qul nazzalahu min ruhil qudus min rabbika bil haqq. Ya kan? Qul nazzalahu ruhul qudus. Jadi katakanlah bahwa Roh Kudus itu yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Bihaqqa. Nah, ini yang harus kita sampaikan, bahwa umat Islam kemudian itu ketika melakukan suatu tindakan itu oknumnya, karena mereka tidak mengaplikasikan isi Quran. Tapi kalau mereka yang melakukan kemaksiatan, maka ya Roh Kudusnya kemana? Tidur. Roh Kudusnya tidur, Roh Kudusnya pensiun, Roh Kudusnya lari. Itu tidak mungkin. Jadi ini ada konsep yang salah, konsep yang keliru. Ya, yang ada pada diri mereka itu bukan Roh Kudus. Itu sudah kita pastikan. Kita putar sedikit. Cak Soleh dari Surabaya ya. Terima kasih sudah datang sini. Bentar ya. Saya ada acara yang mau membantu wanita-wanita yang alami KDRT. Karena banyak kasus KDRT ya lemah di pihak korban, Lagi pecah gitu. Jadi saya sama anak saya, kita harus punya bukti. Kalau misalnya kita hanya lapor, kalau nggak ada bukti, dia bisa balik, kenyataannya bisa balik keadaan. Nggak bisa saya malah masuk penjara dibilang pencemaran nama baik. Jadi kita siapkan kamera. jadi hal seperti ini udah sering alami. Udah biasa, itu kerjaannya Dia dia. selalu bilang kita kalau misalnya ada orang yang nggak suka, dia pasti jebak balik. Gitu. Oh, kalau orangnya nggak suka pasti dijebak balik. Iya, dijebak Begitu balik. kejadian balik ditabrak tuh udah mikir bahwa oh ini kalau nggak ada bukti Betul, ya pasti. Ya, bisa diputar balik gitu. dia sering cerita kalau misalnya ada klien, ya, Ya. terus dia bilang ya gampang. Dia kliennya nanti ada visum, lapor balik kalau kamu juga selesai. Nanti Mbak ngomong begini bisa dibilang pencemaran nama baik kan? Wah, tahu ya. Dia ngomongnya gitu sama kita. Oh gitu ya, ya, oke. Oke, pertanyaannya apa? Siapkan kamera. Ya, kita siapkan kamera, Oke, handphone. oke terus. Terus waktu itu malam dia datang jam 2. Datang juga, terus saya ngomong, dia turun dari mobil, kita ngomong. Coba bayangkan. Sengaja mobilnya tadi saya tabrakin, maaf. Sama dia hanya marah-marah verbal, konfirmasi kita. Suaranya kedengaran nggak? Itu masuk ke dalam, dia ngomel-ngomel, saya ini masih butuh banyak uang, mana belum untuk gigimu, kan gigi saya ada patah, dia mau pasang lagi. Dia saya Terus saya bilang ngomong, cewek sial kamu gitu gak sih? iya, Udah dibilang cewek sih ya. iya bawa sial, dia bilang. Terus saya bilang, ya udah nggak usah kalau gitu gigi saya. Langsung dipuk. Iya, langsung yang di video itu. Yang terjadi di video itu. Iya. Mbak Elin ini Ya. gimana menyaksikan itu? Nggak bisa ngapa-ngapain apa? Jujur aja, saya sama adik saya tuh takut banget Pak. Jadi Takut sama bapak ya? iya, saya sama adik saya dari kecil tuh sudah dipukul terus dari dulu Pak. Kalau misalnya dari dulu saya kecil, saya bantu mama atau mungkin kayak teriak mama gitu, saya dipukul juga. Apa hal-hal kecil yang membuat
anak-anaknya dipukul apa yang kamu ingin? Kita nggak ada, buat kita nggak ada alasan, tapi dia buat Pak. Kalau misalnya kalau misalnya sebagai anak kecil kan Kita biasa dengarkan kan, dulu ya. kayak rewel atau apa tuh mungkin kayak berisik gitu ya Pak. Itu kita langsung sudah dihajar Pak, karena mengganggu apa ya, kenangannya dia Pak. Inilah sebenarnya tugas anggota DPR RI yang berikutnya adalah bagaimana memikirkan undang-undang atau penerapan undang-undang terhadap hal-hal seperti ini, supaya orang tua yang melakukan kekerasan bukannya istri saya terhadap anak bisa diproses dan dilaporkan. Di Amerika anak cuma disambut doang, jadi bisa nelfon 911 polisi datang. Kenapa di Indonesia banyak hal seperti ini? Karena memang ya bukan sistem hukumnya kali Pak, Bukan undang-undangnya, penerapannya ya yang udah kan damai aja gitu kan. Ya, buktinya tanggal 9 lapor, sampai hari ini belum ditahan. Padahal buktinya udah sekuat itu. Iya, kalau dia lapor Bukan apa balik lagi Pak. buktinya ini Sudah sekuat itu, sudah seviral itu. Penyiksanya itu sadis. Ganas bro, ganas. Iya. Bawa pisau. Assalamualaikum Dinda Unirifa. Kurang apa? Kita dengarkan sejenak ya. Kita dengarkan dulu ini kekejamnya ya. Siap. Nih suara surga nih, suara surga. Au! Dikejar. Oh my god. Ini mah jurusan apa Kita nih? lanjut lagi ke Dosen bela diri. cerita Mbak Ellen sama Mbak Shirley ya. Pak, tapi kan ini masalahnya yang saya tahu suami Mbak Shirley ini justru melapor balik. Iya. Oke, dia bilang bahwa sengaja dijebak, ya, karena Mbak Shirley yang justru selingkuh dengan mahasiswa. Maaf, saya harus tanya. Ini bukti ya. Inisialnya Tokoh S. agama ya. Oh, langsung ya. Pendeta. Nah, saya soleh. Kemudian dosen. Oh, bukan. Punya Roh Kudus. Jadi ada kecurigaan waktu itu saya. Roh Kudus apa ini yang kayak gini? Saya nih, kok inisialnya S kali Selingkuh katanya. Padahal saya kenal itu loh setelah dia lapor polisi. Istri loh, Oke, istri. kita lihat dulu video pernyataan Anak dari kandung. suami korban. Ini yang terlapor. Saya juga sudah melakukan KDRT yang sama yang dilakukan dia, walaupun bukti kamera ada pada dia. Tetapi saya sudah bukti visum. Ini ya orangnya ya. Ada security yang tahu bahwa termasuk ART yang tahu bahwa dia melakukan KDRT. Dan juga saya ada bukti dia menyebarkan narasi saya pendeta yang kemudian di dalamnya itu terhadap Itu orangnya ya? yang selama ini seperti itu. Dan saya lihat bahwa Mukanya separuh babi memang. adanya pria idaman lain yang saya tidak ketahui namanya berinisial F. Saya dimintai Dia tuduh istrinya punya laki-laki lain. untuk supaya dia tidak memviralkan saya. Ya tapi kan perempuannya nggak boleh minta cerai bang. Ditampar, dipukulin, dihajar kan nggak boleh minta cerai. Tapi sudah ada ini deh, sudah indikasi selingkuh. Istri dituduh selingkuh. Bersina. Ya tetap aja nggak boleh dicerai bang. Ya selingkuh ya harus dimaafkan. Ternyata dia yang laporin kalau Mbak juga melakukan KDRT satu-satu ya kita tanya nih. Jarang setan. Gimana tanggapan? Yang soal 20M dulu. Jadi waktu itu saya ada di kantor polisi kejadiannya sekitar jam 1:30 lagi penyidikan di tulisan laporan saya oleh penyidik. Tiba-tiba dia WA saya. Ini kayaknya pendetanya Agatha Saya jemput ini. di sekolah. Adik saya itu. Ya, Ini udah kejadian ya. ya siangnya itu. Adiknya juga ngechat dia. Saya mau dijemput jadi gimana ini? Ya, kita sudah panik. Mau dibawa gimana ini? Setelah itu Panik. sudah panik. Saya kirim di satu video. Terus saya ngawur aja waktu itu. Transfer 20M sebelum tanggal 20. Jadi ngawur aja saya 20 gitu aja. Iya. Ya. Kalau emang tujuannya saya uang, video saya tahan sampai tanggal 20. Iya. Ya. Tapi tanggal 11 saya sudah sebar semua. Karena emang tujuan saya mau mengungkap kebenaran, saya mau mengungkap kedoknya. Selama ini semua orang taunya dia baik, dia murah hati, dia penyayang, dia sempurna. Bisa Dia selalu menyembuhkan bilang orang. saya jahat. Dia tahunya mereka dia kayak bisa mendengar suara Tuhan, bisa meramal, bisa menyembuhkan orang sakit. Ci. Sama. Iya, Ngomongnya gitu Pak. Ya kan? Mati setuju kan? 21, 22, 23, betul kan? Jangan di bambu yang keras lagi nanti. Oh, Wele. tapi jujur saja ya, saya banyak mengalami kasus seperti ini. Saya juga banyak dimusuhi oleh orang-orang ya kan.
Tapi ya saya percaya yang muslim saya berarti oknum, ya kan? Kalau orang-orang Ini bukan oknum. saya. Uya, ini Roh Dan Kudus. kasus-kasus seperti ini guys, jujur aja ya. Oknum Misalnya pula. Buya cari viral, cari AdSense, uang dari YouTube, enggak. Kebanyakan kasus KDRT ini yang tayang di saya itu. Ya kau salah juga ya kalau kau bilang itu oknum, bukan oknum. Sama sekali. Ini roh yang ada pada diri mereka. Lihat saja ya. Misalnya nih, ini untuk orang, karena saya mengajak juga buat YouTuber-YouTuber lain, kalau memang kita pengen mengawal satu kasus, jangan cuma buat viral doang, tapi juga dikawal kasusnya. Kita lihat. Iya, ini kita kawal ini. Ini lihat, jadi tangis istri polisi, dolarnya kuning. Tuh istri polisi, dolarnya kuning. Di penjara sama polisi, dolarnya kuning. Dolarnya kuning. Ya kan? Kalau yang tadi suami tega bapak istri kuning. Oknum polisi diduga kuning. Mengenai kuning, jadi sesuatu yang sifatnya kebetulan. Curhat si Uya ini curhat Artinya malah. juga menjadi masukan buat YouTube. Udah terusin. Ya usah bahas-bahas lu. Ini kan juga berguna buat YouTube-mu, kawan. Terusin itu. Si roh halus. Ini contohnya ya, dolar kuning. Alamak. Macam ya. Tangkai dulu ah. Curhat Dia mah. mati, saya Curhat. takut sama dia. Oke, lanjut. Tapi mesti mau tanya sekali lagi karena saya juga Bersin lagi kan aku. itu jujur pernah nggak terlintas bahwa ya udah deh gue kasih gue 20 M. Saya tahu saya dia bakalan punya juga uang segitu, saya ngawur aja. Oh jadi istri juga nggak tahu nggak akan punya duit segitu. Dan Bang walaupun, Uya. walaupun punya nggak kita kasih kita. Nggak akan dikasih. Oke. Bang Uya, kalau itu udah bercanda. punya Kupingku nggak cocok denger ini. saya baru kenal sama mereka. Tadi dia baru cerita kalau ini cewek baru kali ini naik pesawat. Ini di tukang Banyak baju soalnya ya gitu. kan? Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Baru kali ini naik pesawat. Iya, iya. Gimana dia punya duit banyak kan gitu? Oke. Itu yang 20 M. Jadi cuma ceritanya asal nyeplosnya karena tadi anaknya yang mau Iya. jemput, Iya. takut dibawa. Terus juga kan sudah akhirnya berhasil dijemput di sekolah, dijemput paksa, dibawa pulang ke rumah. Terus aku mau diajak pergi. Dia ngechat sama ini, saya ngomong, bilang kalau diajak Dedi pergi jangan mau pokoknya. Terus, apapun caranya pokoknya jangan mau. Iya. Terus kan pertama dibujuk, ayo ikut makan, gak mau. Dan ntar mau diantar ke sekolah Diantar ke lagi. sekolah lagi yuk, gak mau. Terus akhirnya dia sudah jengkel, tarik, ayo ikut. Bilang gak mau. Langsung kepalanya ditenduk, terus perutnya digiu 2 kali, terus pedang sampai jatuh. Enggak Baju- dipukul, apa lehernya? Lehernya juga sampai muntah 2 kali. Umur berapa anak? 19. Ada mbaknya jatuh tuh nimpa mbaknya. Saya nggak ada rekamannya lagi ya. Nggak Ada ada, di di teras. Di teras ya. Di teras. Oke. Makanya saya juga nggak lapor percuma kalau dia sudah bukti sudah aja dia masih bisa balik Alhamdulillah. Iya. kerjaannya. Iya. Pasti kan Jadi bersin-bersin. hukum bisa tahu. Ya ini hukum begini gimana ngadepinnya gitu kan ya. Nah, oke. Pertanyaannya, Mbak dituduh juga pacaran dengan mahasiswa inisial S. Pancak soleh. Iya. Ya, di bukti fotonya dia loh. 2 orang berdiri jarak 5 meter. Pacaran dari mana? Sementara foto-fotonya dia belum anjir, pangkuan. Oh, ada? Ada. Sudah saya kirim semua. tampilkan itu. Dengan siapa? Di depan pohon natal, di depan Dayang-dayangnya. salib, istilahnya dayang-dayangnya mereka itu. Itu ada 6-7 ya. Tinggal di satu Wah, tempat. bidadari. Bidadari, dayang-dayang. Mau. Iya. Terus Ulang. pertama dibujuk, ayo ikut makan, gak mau. Dan ntar mau diantar ke sekolah Diantar ke lagi. sekolah lagi yuk, gak mau. Terus akhirnya dia sudah jengkel, tarik, ayo ikut. Bilang gak mau. Langsung kepalanya ditenduk, terus perutnya digiu 2 kali, terus pedang sampai jatuh. Enggak Baju- dipukul, apa lehernya? Lehernya juga sampai muntah 2 kali. Umur berapa anak? 16. Ada mbaknya jatuh tuh nimpa mbaknya. Saya nggak ada rekamannya lagi ya. Ada di teras. Di teras ya. Di teras. Oke. Makanya saya juga nggak lapor percuma kalau dia sudah bukti sudah kuat aja dia masih bisa balik. Apalagi di pengacara. Iya. Kerjaannya. Iya. Pasti kan untuk hukum bisa tahu. Ya ini hukum begini gimana ngadepinnya gitu kan ya. Nah, oke. Pertanyaannya, Mbak dituduh juga pacaran dengan mahasiswa inisial S. Pancak soleh. Iya. Ya, di bukti fotonya dia loh. 2 orang berdiri jarak 5 meter. Pacaran dari mana? Sementara foto-fotonya dia belum anjir, pangkuan. Oh, ada? Ada. Sudah saya Ada, kirim harus semua. tampilkan itu. Foto-foto dia. Istilahnya dayang-dayang.
yang nyaman. Kan gitu bang, Itu ada oh my 6-7 god cewek gitu. ya. Oh my cerot, Dekat dengan dia. pendeta Tinggal cerot, di gereja itu kayak panti asuhan gitu. Jadi cewek Jihuman, Behukan, Pangkuan, oh no, Waduh. Martinus, Martinus. Tunggu, ini gandengan tangan di pantai. Terus ini di pangku. Yang mangku siapa nih? dia itu suami Oh no, kepelampet. Begini di pangku dia. Oke, terus. Oh, dipeluk dari belakang. terus ada yang dicium juga. Oh, Hai. Oh, ya udah. Nah, ini rame-rame ini mereka Di tinggal. Valentine Day. Happy Valentine Day rame-rame. Mereka tinggal di panti. Dia bilang tuh panti asuhan di gereja itu. Seperti itu dilakukan nggak sih sebagai pengacara coba? Kita nggak berani pak, takutnya di pendeta cerot. Nggak bisa nggak ada undang-undangnya? Bisa. Kalau percintaan nggak terbukti bersalah. Susah kalau saya. Ya, tapi begini. Waduh, Kalau soal bisa dibiarkan ini. harus begini, ya itu susah membuktikan. Tetapi bahwa dia sebagai seorang suami, misalnya gandengan di tempat perempuan, lazim tidak, kan begitu. Tunggu. Dan di Baik. IG saya sering posting anak-anak dengan dia juga, kita lagi jalan bersama. Dia sama sekali nggak pernah posting saya sama anak. Dan di luar selalu ngaku dia tuh bujangan. untung saya sudah saya sudah screenshot kayak postnya dia di Instagram gitu. Itu gak ada sama sekali kita. Kalian bisa nggak tahu? Ya pas itu kita tahu Instagram dia, tapi kita gak berani ngomong ke dia gitu loh pak. Dia nge-post yang mana? Dia nge-post diri sendiri, toh dia gak pernah nge-post tentang kita. Saya Instagram dia tuh nggak Oh, ada nggak ada. kita. Oke. Sampai pas soalnya dia waktu ketemu saya pertama, kamu istri yang iya pak. Itu punya istri. Iya pak. Semua orang tahunya dia tuh bujangan. Oh my god. Kalau, waduh, ya saya mau komen lah ya. Bujangan. Saya juga kenal, terus terang ibunya istri saya kan juga sama papa juga kan mendoa juga. Kita beda agama. Mendoa, dia juga suka Pendeta cerot. dia suka khotbah segala macam gitu ya. Dan Gila. teman-temannya pendeta-pendeta juga banyak yang saya kenal gitu kan. Tapi justru yang saya tahu teman-teman itu justru yang family man, yang cinta keluarga gitu Harusnya kan. kayak gitu. Iya kan pasti kan juga ada melihatnya kan. Nah tadi ada bilang dia ngaku bujangan, nggak pernah ngaku nikah, itu ada buktinya nggak? Oh cuma kayak tadi Pak, Di Instagramnya gitu termasuk nggak? ya dia nggak pernah posting keluarga dan pastor sampai nanya ya. Poligami Oke, dihujat. terus kedua, selingkuh dengan Punya bini mahasiswa. satu di luar cerot. Saya bener apa nggak pernah selingkuh? Ini siapa kenal nggak ada orang tadi? Mana ini roh halusnya? Roh halus. Psikolog gitu pak. Kan Iya. jadi jujur aja tuh kita tuh depresi banget pak. Saya Iya. sering lihat mama saya tuh kayak nangis terus gitu pak. Jadi Anaknya saya kan ngaku. berusaha, apalagi psikolog tuh mahal. Kita nggak punya uang juga, nggak kasih uang. Dan saya tuh ketemu sama teman saya di kayak ada inisial itu aja ya. Iya. A atau B Iya, gitu. iya. Dia tuh merasa juga karena katanya saya kan sering ngelamun. Saya baru sadar juga kalau saya tuh sering ngelamun. Saya juga Istri nggak diaku, apa ya, teman-teman. kayak benar-benar kayak kosong pikiran saya gitu loh. Terus saya tuh dia Berarti nawarin anak pun nggak konsultan. diaku. Dan setelah itu baru saya mikir kayak kenapa ya saya harus hidup kayak gini ya Pak. Dan pas itu saya kan mungkin Sim kali lah anaknya. mama saya Cantik rasanya pun. perlu juga ya konsultasi mungkin ya, kita nggak punya uang jadi mumpung ada gratisan gitu loh Pak, jadi saya kenalin mama saya ke dia. Udah berapa lama kenalin mama kamu? Itu sudah dari tahun lalu ya, sekitar tahun lalu mungkin. Oke, sering ketemu dengan orang itu. Saya lebih sering sih ketemu sama Oh, dia. gitu. Ini agama kasih terasi. Saya laki juga pernah anak saya kan ada ADHD. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Dan Iya. memang itu teman kamu. Iya. Oke. Kalaupun mungkin ada kedekatan secara khusus juga lebih cocoknya sama kamu gitu ya. Iya. Tapi bukan pacar kamu, bukan Bukan, kamu sama bukan. Oh my god. 30. Umurnya lebih dekat ke saya daripada mama saya. Iya. Tapi benar tante, benar nih ya, tante Iya. nggak pernah pacaran sama dia ya. Iya, saya pasti di sama mama kalau pergi kok soalnya. Oke. Dapat dari mana suami Mbak Charlie foto tadi? Foto saya dari yang mana? Saya juga belum lihat fotonya. Oh, cuma dia mengklaim bahwa dia punya foto. Ya. Punya foto.
Ya, tapi yakin dia nggak punya foto Mbak lagi belum? Betul nggak ya? Enggak. Mbak foto ada Mbak foto kayak tadi. Dendam gitu ya, dendam. Iya. Kalau ada pun Jangan dia punya nih. kalau ada pun pasti editan. Saya berani jamin editan. Oke. Nah kalau misalnya ada pasti dia sudah upload ya, tapi Oh, iya. nggak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Oke, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Pagi Nida. ini kita nyimak Ini pendeta cerot. Isunya ada sendiri. Waalaikumsalam, Bunda Rahma. Apa bibirnya? Masih ada, namanya ada. Oh, ada goresan gitu. Tapi Mbak yang pernah melakukan hal itu nggak pasti Mbak itu? Sama sekali. Kita kan nggak berani. Kemudian selama hidup nggak pernah. Tapi kita bisa lihat kan. Tadi kan bukti video itu ada gitu kan. Apakah ada upaya perlawanan dari mereka di video dari mereka ini di video tadi itu kan sebenarnya menjawab semua gitu kan ya. Dan dia juga kan selalu di keluar. Itu setelah kejadian itu mereka ke saya, ayo upload full videonya. Full videonya ada, 26 menit durasi. Saya sudah serahkan ke kantor polisi beserta handphone yang merekam untuk uji lapor uji keaslian. Oke, mungkin tadi kan video yang beredar di viral berapa lama? Cuma hitungan. Nggak sampai 3 menit. Kalau perlu nih kita tayangin video yang di luar viral sedikit aja. Ya. Oh my God. Wah ini parah ini. Harus walaupun babak belur nggak bisa cerai mereka nih. Ajaran kasih terasi ini. Kasih terasi. Nggak bisa cerai walaupun babak belur. Oh, pendeta cerot. Pertama bahwa berulang terus-terusan dalam durasi 2,8 menit. Yang kedua, ini sama saya tidak lawan-lawan. Diam toh ya ini. Bilang kok nggak lawan gitu. Netizen malah bilang kau nggak lawan. Iya. Terus dari kecil memang saya bilang kalau saya sudah malam itu langsung cepat masuk kamar. Nanti gaji kamu takut. Jadi kalau ngambil adik saya buat ke kamar. Masih nggak masuk adanya lagi terus lari ke kamar. Oke, karena ada video CCTV lagi. Yang kejadian ini ada dari sisi sebelah satunya. Jadi kan kalau ada kamera kan dari sebelah sini. Kalau CCTV dari sebelah sini aja. Terus saya kirim ke Pak Andre. Lagi. Oh. Sadis. Ada pipanya Pak. Ini yang beredar. Ini yang beredar. Oh no. Tapi nggak bisa cerai ya kasihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngambil apa dia? Pak besi. Pipa besi. Pipa besi coy. Oh, pipa besi. Hantam perempuan dengan ajaran kasih terasi. Video apa itu? Ini saya ingat saat saya lagi melatih karate. Pakai mbak buat potong rumput. Si pendatang desa. Sampai ini kan cowok yang gede 16. Kenapa kamu diam? Ya nggak berani. Sebab saya kalau ikut aja bantu. Makanya kita lebih baik diam. Kalau nggak kena janji saya cuma terbukti. Awalnya kan dia nggak ngikutin, diam aja gitu. Tapi karena sudah tahu ketahuan dia kasihan. Dan dia juga nggak ngelawan, cuma ngelindungin lo, nggak pernah pukul juga. Aduh, satis bilangnya kita mau kemana?
Jadi logikanya nggak mungkin gitu. Kecuali kalau dalam video itu menunjukkan ada perlawanan, terus dia bikin pengakuan, men-framing, ya dibukti. Oh pas. Nah pertanyaannya, dia ada goreng, dia ada apalagi di Dia situ. harus sendiri. Itu kan bisa dibuat-buat. Dia harus sendiri. Pengacara dia itu. Oke, Mas pengajar juga kan? Mas kalau jadi dia pernah terpikir begitu juga nggak tanya? Nah, ini kita bicara fakta. Iya. Menurut saya dalam kasus ini mestinya dia sebagai seorang suami tahu ini viral, tahu dilaporkan, ngendek, orang Jawa bilang itu ngendek apa ya, meminta maaf, mengakui salah. Iya, supaya dia mencabut laporan itu. Yang terjadi tidak seperti itu, malah main tuduh dia, Ya. tidak seperti balik diperokok, dia diperas 20. Mana ada seorang istri meras suami kan itu ngomong kalau ATM-nya dikuras habis sama istrinya, belanjanya aja minim, tanya kan Oke, dia ngomong ATM dikuras habis sudah di mana? ini konferensi pers dia. Oke, dia harus bisa membuktikan dong apa yang dia dalilkan. Dia harus buktikan itu. Bilang ATM-nya siapa yang pegang sih? Dia kurang ratusan juta katanya. ATM-nya dia memang kamu pegang nggak? Enggak, dia yang pegang. Gimana caranya beras ATM? Selama 20 tahun pernikahan ini dikasih uang bulanan ya? Enggak. Oh my god, Enggak sama 20 tahun gak dikasih duit. Jadi kalau misalnya saya perlu saya mau beli aqua gitu, bilang aquanya habis mau beli aqua, ya dikasih. Ya perlu berapa? Ya misalnya bilang 120, ya dikasih 150 gitu. Nggak ada belanja bulanan gitu? Enggak. Kalau uang jajan anak-anak? Oh, Kadang kasih, kadang enggak ya. Kalau misalnya dia moodnya baik, dia kasih gitu. Terus gimana caranya menguras ATM tadi ya? Jadi memang waktu kejadian itu kan saya pikir saya ini kan nggak punya uang. Kalau misalnya saya lapor polisi, pasti kan dia kasih, akan kasih saya uang sama sekali. Sementara saya kan tetap harus bayar uang sekolah, saya harus bayar listrik, air, telepon. Saya dari mana uang? Mas selama lapor polisi ini tidak dapat uang sama sekali. Iya. Jadi waktu itu memang kan ada ATM-nya dia. Saya ambil ATM-nya ada isinya, tapi isinya nggak ratusan juta seperti yang dia bilang. Hanya cukup untuk 1 bulan. Berapa? Mbak ambil? Sekitar berapa ya? dosen, 15 juta. pendeta, pengacara, Uang. Iya, benar nggak sih? Iya, uang sekolah. roterasinya tidur. Nah itu mah bukan mengurus ATM, wajar. Malah harusnya Mbak dapat lebih dari itu kok. Kita Ya. minjem kuku mami nggak sih? Pak? Iya. Nah istri saya aja sudah ambil duit saya di ATM saya berapa aja, saya nggak pernah protes. Itu namanya suami yang benar. Terus dia punya ritual aneh. Tiap kalau dia pulang itu kita nggak boleh tidur. Kita harus tunggu dia sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi itu kita harus tunggu semua. Anak-anak juga. Kita harus nyambut Terus dia kalau ke depan. dia datang, semua harus keluar nyambut dia, bawain tasnya dia. Saya yang biasanya bukain pintu mobilnya dia Terus biasanya. kita bawain tasnya. Aura pejabatnya sih udah ada ya disambut ya. Berangkat juga Kalau saya nggak jadi. Calon anggota DPR lagi. DPRD ya. Dikadap. Kan dia berangkat Dasar sama kadal juga. burik. Jadi kita harus ngantar dia, bawa tasnya dia, ngantar dia naik mobil. Terus sebelum mobilnya pergi kita nggak boleh balik badan. Pernah satu kali saya waktu itu Oh my God, biadab. mau masak atau apa, saya mobilnya baru mundur, saya balik badan, langsung dia turun dari mobil, saya dikap. Wah ini sih. Dia bilang saya kurang ajar. Iya. Kejam kali, kejam. Kira. Ih, Tadi Sadis. dia pegang itu Oh, pendeta jerat, bisa naik sidik dan penyembah bintang timur. balik sama ibu ini ya. Bisa ketika rekayasa itu jalan. Iya. Makanya kita selalu memviralkan konten ini, harapan Gila. kan supaya polisi itu lurus. Iya benar. Saya juga pengen polisi Indonesia ini memperbaiki citranya, karena citranya kan sempat turun nih. Ya kan kita jujur aja emang apa adanya kan, karena beberapa oknum. Nah ini saatnya polisi kita membuktikan keprofesionalannya, kepresisiannya, betul nggak sih? Bang, beberapa waktu yang lalu ada Gila, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ian. Siap, lanjut Bang. Mau sekolah pendeta juga, mau. Tanggal Makanya naik aku ini pengen sekolah. Bisa nggak? Makanya waktu itu saya Cerot. saya Bang Ian. Bang, nanti adek tunjukin data aja ya, Bang. Siap. Sikit lagi ya, Dek. Dia ini dikenali sama temennya. Aman, lanjut Kalau bos kita Q. soalnya biasa bantu ya tuh. Iya. Nah, kok saya pelajari kok ini menarik, kok biar sekali ya udah kita buat konten viral dan itu kita upload sekitar tanggal 12-13 beberapa hari setelah laporan, tapi tetap belum dipanggil.
Apa nggak sakit dong? Dan kamu udah dewasa umur berapa? 20. Saya aja dulu kalau anak-anak kecil kan sering mandiin anak-anak. Itu berhenti sampai anak-anak kelas berapa SD ya? Umur 6 tahun. Iya, umur 6 tahun udah nggak lagi gitu kan. Saya tuh kalau saya ganti baju, saya mulai kayak kunci kamar atau di Iya. kamar sendiri kan. Dia tuh marah, Pak. Marah gimana? Ya marah, kayak kenapa malu sama papa? Kan keluarga. Jadi saya tuh kalau misalnya ganti baju tuh harus di depannya dia gitu loh, Pak. Saya bingung juga pasti. Hah? Yang mana kalau Anak gadis harus ganti baju di depan dia. gitu ya? Oh, pendeta cerah, biadab. Tempak gitu ya, GT Man gitu kan ya, konsol GT Man. Ya. Ini dia nggak mau ada gua gitu kan, suruh kita keluar gitu kan. Kadang-kadang Nino cuma mau ganti baju atasan doang kan, kok cowok biasa kan dia cuma telanjang dada gitu, dia nggak mau. Ya apalagi lawan jenis ya kan. Kita nggak boleh punya kamar sendiri walaupun anak sudah besar. Tidur di sana. Harus di satu kamar. Kita satu kamar itu semua 4 orang. Jadi kamu umur berapa sekarang? 20. 20 tahun masih tidur sekamar berempat. Iya, berempat. Rumahnya tadi gede kan? Iya, tapi satunya kamar tuh buat baju-bajunya dia semua, satunya buat gudang, Soalnya satunya nggak boleh kamar makanya. kita. Harus satu kamar semua. Berempat tuh. Iya. Mbak kenal di mana sih sama dia dulu? Nggak pengen tahu saya. Di Surabaya. Apa kenalin orang? Enggak, cuman saya yang kenalan sama dia, terus baru kenal saya. Waktu Mbak tahu dia dulu waktu pacaran, apa kerjaan dia dulu? Dia dulu punya salon, Oke. Punya salon. sama punya servis AC mobil. Terus tiba-tiba jadi dosen, jadi pendeta tuh gimana ceritanya? Kita waktu itu habis pacaran, kita kan menikah di Amerika. Iya. Terus menikah di Amerika, pulang dari Amerika, terus dia sempat bermasalah dengan hukum, terus setelah itu dia kuliah hukum. Dia sempat masuk penjara kok dulu. Iya. Cek atau giro gitu, saya lupa. Aduh, parah ini memang roh cuplis. Oke, kok jadi pendeta? Dia pendeta nggak tahu, tiba-tiba aja dia bangun gereja terus jadi pendeta. Iya. Ya, tapi saya nggak bilang kesana kok. Amazing. Ya, Ya mungkin dari amazing dia juga harus itu penjara kok dulu. Ulang. Cek tentang cek atau giro gitu, saya lupa hasilnya dengan almarhum istrinya. Oke, kok jadi pendeta? Dia pendeta nggak tahu, tiba-tiba aja dia bangun gereja terus jadi pendeta. Iya. Bilang aja. Iya tahu. Terus tapi saya nggak bilang kesana kok. Amazing. Ya, Ya mungkin dari amazing dia juga harus buka suara nih gitu kan. gerejanya dia sendiri punya. Punya dia sendiri. Gereja dia sendiri. Kan terus setelah kejadian kan saya ancam, nanti saya mau ke Ponti, saya mau lihat gerejamu kayak apa. Kalau sampai kamu berani ke sana, kamu nggak kuat hidup saya bunuh kamu. Di mana gerejanya? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Ya, ada alamatnya. Jalan Raya Ponti, depannya Gor. Saya udah nggak habis pikir. Setuju sama bapak tadi. Baca soleh. Tapi walaupun gitu dia laporkan kita balik kalau misalnya kita nyebar video porno. Tapi itu kan bukan porno, Pak ya. Video porno. Sudah. Sudah, ya. Kita jadinya cuma kirim ke penyidik sama Pak Soleh sama saudara kandungnya dia. Apa kata saudara kandungnya dia? Dukung dia. Pasti sih. Iya. Gila. Ya, saudara kandungnya sempat bilang, kakak saya kan ada saudara ipar kakak saya ketemu adik perempuannya, dia bilang ya emang Syar itu salah makanya dipukuli. Terus saudara kakak saya bilang kalau anak perempuanmu digituin mau walaupun salah masa harus dipukuli kayak gitu, emang salah apa? Oke, video yang tadi dia dikasih ke tim kita ya? Belum, kita nggak berani. Oh iya, kita akan nayangin juga, nggak mungkin itu ditayangin di YouTube ya. Ya, tenang aja. Tapi kayak gini bisa nggak dia ngelaporin yang tadi? Nggak dia ngelaporin dia Soal tadi apa? Benar-benar ajaran Oh, iya. kasih terasih. Makanya itu yang dia melaporkan Gila. itu. Tetapi begini, hukum itu jangan terlalu sakit melihatnya. Betul. Kan harus dilihat latar belakangnya. Iya. Tujuannya dia bukan untuk mempermalukan. Beda kalau video asusila taruh di Facebook. Dan dia tidak menyebarkan di sosial media kan? Iya. Ya, hanya ke saudaranya untuk menunjukkan kelakuan. Loh, Ya, perempuan
tahun sekarang Dia dari Polrestabes Surabaya, kasus Intan kemarin yang diselesaikan sama lupa saya Polres Bogor ya, bisa langsung ditangkap. Saya langsung telepon, lakukan apa sama papa? Panggil apa papa? Ya, Papa yang kamu merasa simpel banget, sepele banget, tapi kamu kena juga. Ya, kalau saya kecil saya selalu dipuk pakai sapu lidi, Iya. sabuk gitu. Yang paling keras tipu apa? Paling keras tuh pas saya umur sekitar mungkin 7 ya. Ya. Saya adik saya umur 2 gitu. Kan anak kecil kan agak ribet ya. Ya. Jadi dia ambil kepala saya sama kepala adik saya terus dipak gitu Pak. Oh my Ya, kan god. anak kecil kan ribet Iya, ya. ngerti. Kan soalnya papa saya tuh kalau misalnya di rumah tuh harus diam nggak ada semua. suara. Tapi anak kecil nggak bisa diam kan Pak. Sediam-diamnya masih mungkin ada nangis atau apa gitu. Saya mau tanya sama kamu jujur ya tapi. Ya. Saya tahu psikologis kamu pasti terganggu hal ini karena dari kecil kamu mengalami hal-hal seperti ini. Sekarang saya mau tanya sama kamu jujur ya. Kamu sekarang ke papa kamu lebih ke apa? Marah, benci, kecewa. Enggak, saya mau lepas saja Pak. Walaupun itu bapak kamu. Iya, saya gak peduli lagi. Kenapa kamu? Enggak, saya juga cuma mau lepas saja, gak benci atau apa, cuma lepas saja Pak. Sebagai keluarga kalian pernah nggak normalnya kan pergi ke mall kemana jalan gitu? Sebulan sekali belum tuh, bisa 2-3 bulan sekali. Kalau anak-anaknya mungkin diajak jalan-jalan, diajak makan, senengin. Nggak, kalau pergi harus Semua bareng sama gitu Pak. Kenapa kamu nangis? Apa yang kamu rasain? Kamu ceritanya? Enggak, cuma kamu ingat aja. Kamu pengen lepas dari dia? Marah kamu sama dia? Yakin? Gak mau mikirin juga sih kayak gitu-gitu. Pokoknya lepas aja Pak. Oh, Kalau bodoh. saya lakukan semua ini demi anak-anak saya. Kalau saya teruskan dengan dia, mungkin saya mati. Anak saya jadi apa? Hidup kayak apa? Jadi saya kasihan anak saya juga. Mereka juga ingatkan saya, sudah Mi, kapan lagi? Sampai kapan lagi kita hidup kayak gini? Ketakutan terus. ya. Sekarang kalian hidup sehari-hari dari mana? Kerjaan, Mbak? Belum. Terus dia ngasih uang belum di sana? Kalau sekarang belum. Ke Jakarta ini siapa yang biaya? Ya, tiketnya dibelikan Pak Soleh dulu. Makasih Pak Soleh ya. Nanti kita dibantu juga ya, saya bantu juga. Terima kasih. Masih ya. Iya. Oke, Pak Soleh. Mau ngomong apa Pak? ya menurut saya begini Pak, supaya ini Teman-teman sekalian, doakan supaya saya bisa berjumpa dengan ibu ini ya, sama dengan anaknya. Ibu, kalau lihat video ini atau anaknya, saya Bang Suma ingin jumpa dengan ibu, ingin ngobrol santai. Ya, mana tahu saya bisa memberikan solusi atau memberikan jalan terbaik dalam hidup ibu daripada hidup dalam keadaan susah, sulit, terzolimi, teraniaya dengan bungkusan ajaran kasih tapi isinya terasi kayak gini. Yang mana tahu hitung-hitung ibu dan anaknya bisa mu'alaf, insya Allah. Karena di Islam itu ajaran kasih sayangnya itu luar biasa. Ya, fitnah, hujatan terhadap Islam itu agama radikal, itu hoax, itu tak ada itu. Islam itu adalah agama kasih sayang. Jadi kalau ibu dan siapapun yang menonton video ini dan ada link ke ibu tadi dengan anaknya, mohon fasilitasi saya untuk berjumpa dengan ibu tadi dengan anaknya. Ya, teman-teman sekalian. Oke, baik. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Dinda Uniripa. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita koyak-koyak otak oten nganut ajaran kasih terasi. Silakan, Dek. Uniripa. Uniripa. Jauh dari perangkat artinya. Kalau punya aku yang ku save ini guru ndak
Shootingannya dari depan, wis parah shootingannya tuh, tendangannya. Adakah? Hadir. Ada kuset. Adakah? Mau lagi sebentar, iya, mau lagi sebentar sekali. Ya, lanjut dulu Bun sebelum Boleh dong. Tunggu. terasi. Tunggu. Ini dari Ya. depan dia ini dari. Coba Bunda Rahma buka celana. Buka celana. Gara-gara tadi ini, Bun. Astagfirullahaladzim. Gara-gara pendeta kopla ini. Aduh, Nah, ini jadi terdonda kita ya depan Bang. ini ya. Coba. Dari depan. Tengok tendangannya. Ya, mana tendangan tanpa balasan. Buar! Gol! Lagi. Yes! Buak! Lagi. Cia! Ais! Lagi. Pukul dong. Keren. Biadab. Mati meja. No. Mati nih jabal lasya naga. Tak boleh cerai. Apapun yang terjadi jangan dipisahkan. Biarkan saja wanita ini mati. Kopla. Cowok itu ada cowok kok diem aja ya? Anaknya juga itu. Dan ini Takut sudah Ini didoktrin dari hasilnya. kecil. ini hasilnya kasihan babak belurnya nih. Pengacara Ada ini lukanya. Itu tangannya. Ya itu lukanya. Itu. Moses Ya, sendiri panggilannya ya. Nah, saya tadi sudah melihat video, ternyata Ibu Shirley ini karena sudah Astagfirullahaladzim. mendapatkan kekerasan, tidak berani melawan, tidak berani melapor ke polisi. Astagfirullahaladzim. Ada kejam nah. Tapi tidak bisa minta cerai kasihan. Tak Kasihan. bisa. Tak boleh. Ajaran setan. Kan dibiawa. Ajaran centlik. Mari kita paparkan lagi. Itu baru sebenarnya itu baru hal-hal kecil di antara Hal kecil. banyak yang terjadi di kalangan Kristen, dan saya akan membawa data dari basicnya ini universal. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu Dinda, saya buat sambil sarapan ya. Maaf ya. Siap, Lanjut siap, ya. Bang. Saya Siap. nyimak ya. Siap. Jadi kita harus paham sebenarnya kekerasan yang dialami oleh umat Kristen itu bukan sebuah perilaku yang harus ditolak oleh umat Kristiani, karena berdasarkan kitab suci teman Kristen sendiri, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia. Oke, di sini sebab adalah kasih karunia. Oke, sebentar, saya ada paket. Saya bentar bayar paket dulu, Bun. Orangnya nunggu, tapi saya lanjut dulu deh. Jadi di sini dikatakan bahwa sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Harusnya perempuan itu tidak boleh dibantu. Harusnya wanita itu tidak boleh dibantu karena justru itu kasih karunia loh. Jadi saya agak bingung nih kalau ada orang yang mengatakan bahwa wanita itu tersakiti. Karena dalam iman Kristiani itu adalah sebuah kasih karunia. Nah, itu dulu ya, sebelum saya kasih data selanjutnya, Bang Yan dipandu dulu, saya mau bayar paket dulu bentar. Iya pun nih, alhamdulillah ya. Ya itu barusan nih Rifa nuliskan 1 Petrus berapa tadi ya, lupa saya. Nah itu ya Iwan Villa yang harus kita ingat. Terus 2 nomor 18 sampai nomor 25 itu, Bang. Ya oke. Ya itu ya, dengerin tuh 10 out 10. Jadi gak usah melawan karena kasih karunia gitu loh. Tapi begini Bang, di dalam barusan video itu, ini apakah implementasikan ajarannya atau bagaimana? Yang saya tanyain ke Bang Juma nih, Bang Juma. Sebelum saya lanjut dengan undang-undang KDRT, silakan Bang Juma. Ya, memang harus tunduk patuh kepada suami sama seperti engkau tunduk patuh kepada Tuhan.
Tuhan itu kan menenggelamkan umatnya Nabi Nuh, menghabiskan kemudian Sodom Gomora. Jadi kalau yang kayak tadi itu mah kecil, Bang Yan. Wanita ini harus tunduk pada suami sama seperti tunduk kepada Tuhan. Itu istri-istri itu harus tunduk taat kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Gitu, Bang. Oke. Walaupun harus tunduk, Bang, kalau perlakuan suami begitu, amit-amit ya, saya pun laki-laki, Bang. Saya punya istri. Kita selama hidup ini satu pun nggak pernah kami layangkan itu tamparan ini atau apapun itu. Nah, ini sampai teganya gitu. Apakah perasaan laki-laki ini bagaimana ya? Terus dia Oke, Bang Yan. Lanjut dulu, silakan dulu. Oke. Masalahnya mungkin dari awal dia udah bermasalah pendeta ini, Bang. Pernah di penjara, kan begitu. Terus kayak berpenyakit. Apakah Roh Kudus yang nggak bisa merubah dia, Bang? Nggak ada, makanya. Justru itu yang jadi masalah itu di situ, Bang. Yang menjual-jual Roh Kudus itu sebenarnya bukan Roh Kudus. Itu resetan itu. Nggak mungkin Roh Kudus kayak gitu. Mungkin. Betul. Jadi kayak kerasukan, Bang. Kalau saya lihat tuh kerasukan setan itu. Kalau ada kerasukan kan gitu tuh. Jadi emosi yang tinggi. Bagaimanapun. Bukan, Bang Yan. Itu memang sistem di Kristen, kasih karunia Tuhan untuk umat Kristen itu menderita. Itu dalilnya kan ada. Kan kasih karunia Tuhan kalau mereka menderita untuk mengikuti. Perikop ayatnya itu jelas. Penderitaan Kristus sebagai teladan nih. Nih perikopnya kok jelas kok. Nih perikopnya tuh periskopnya tuh jelas tuh. Nih jelas penderitaan Kristus sebagai tauladan. Nah, jadi harus diteladani penderitaan itu, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kalau dia sadar dia harus tanggung itu, nggak boleh minta cerai. Udahlah, nggak usah lapor-lapor. Makanya saya pernah bilang nih, umat Islam kalau ingin membantu umat Kristen menjalankan agamanya, hajar, hantam mereka, sakiti mereka, karena itu penderitaan itu adalah kasih karunia. Nah, dari mana Unilifa bisa simpulkan secara general itu ajaran? Karena di sini kita masuk ke fifa.co.id. Di sini adalah tidak ada penjara. Inilah 6 fakta Vatikan yang jarang diketahui. Hebat kan orang Kristen? Orang Kristen itu kasihi musuh. Jadi tidak boleh ada penjara di Vatikan tuh, tidak ada penjara. Kenapa? Karena betul. Tapi gara-gara nggak ada penjara, apa yang terjadi, Bang? Yang terjadi adalah Vatikan tempat sarang kejahatan. Fakta Vatikan adalah rumah bagi kurang dari 1.000 penduduk resmi, namun memiliki tingkat kejahatan tertinggi dari negara manapun di dunia. Mantap. Jadi Vatikan ini adalah negara yang mana dulunya nenek moyangnya si orang-orang yang menusuk Yesus, memaku Yesus, yaitu orang-orang Romawi. Kemudian menjadi tempat suci, menjadi tempat yang sakral karena di situ tempat paus berada. Nah, jadi oleh karena tidak bolehnya menghukum para penjahat, tidak ada penjara, karena nggak boleh, Bang, menghukum para. Yesus itu datang untuk para penjahat. Dalilnya jelas eksplisit. Aku datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Jadi nggak bisa, Bang, kita mengatakan bahwa perempuan itu teraniaya. Enggak, itu terberkati, Bang. Jadi harus begitu, harus menderita dulu untuk bisa menjadi anak papa di surga. Jadi kita harus bahagia. Kalau kita harus bahagia loh, Bang, kita harus ketawa untuk melihat kalau ada umat Kristen ternoda, tersiksa, teraniaya karena mereka sedang menjalankan imannya. Nah, perkara tadi ini satu lagi nih, aku lupa nih, ada dalil nih. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan memperlihatkan auratmu pada maksud. Loh, kok jadi buka celana? Sorry, aku lupa kalau ini ayat buka celana dalam. Ya, maaf, aku salah. Gara-gara. Ya, maksudnya. Jadi aku
kadang-kadang tuh lucu lihat teman-teman Kristen ini. Kalian kenapa bersedih melihat kakak itu teraniaya? Jangan dong, kalian harus tertawa dan bertepuk tangan. Seperti kalian bertepuk tangan ketika Tuhan kalian teraniaya dan ternoda. Jadi banyak fakta-fakta yang bisa kita lihat. Contoh ini, remaja berusia 19 tahun mengaku hamil 9 bulan. Nah ternyata dia mengaku apa? Nah kata dia ternyata dia mengatakan bahwa dia hamil Yesus di dalam perutnya katanya. Jadi gimana lagi bang? Ini pengurapan ini terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kalian yang bernama Yesus, terimalah kenyataan kalau kalian saudara-saudara harus menderita sebelum kalian masuk surganya Tuhan kalian. Menderita di dunia, menderita di surga, karena di surga nggak ada apa-apa. Makanya aku nggak mau bang jadi Kristen. Pernah ada yang bilang gini bang, Uni, kudoakan kau di jamaah Yesus. Janganlah, aku lebih baik milih di Dufan atau di rumah Bolangit. Di rumah Bolangit masih enak, masih bisa melihat pemandangan. Di surgamu aku cuma menyembah-nyembah Tuhanmu jadi roh. Gitu bang. Jadi ya memang bagaimana lagi, kita nggak bisa menafikan umat Kristiani yang sangat tegar luar biasa menghadapi penderitaan di dunia dan di akhirat. Sudahlah di dunia menderita, karena mereka bertepuk tangan dengan kematian Tuhan mereka. Jadi tolong teman-teman Kristen jangan marah kalau ada perempuan seorang istri yang dihantam, ditusbol depan belakang sama suaminya. Kenapa? Ingat ayat Efesus ini ya, Efesus pasal 5:22. Ingat itu, tekankan dalam hati kalian. Nah, tekankan dalam hati, dalam kolbu, dalam otak kalian. Jangan hilangkan ayat Efesus ini. Kalau perlu ini difoto, dipasang di dinding, dipajang di figura. Apa itu buat kalian perempuan Kristen? Tolong, saya ini ya, saya tahu kalian kadang lupa dan lalai dengan iman kalian. Diambil foto ini ya kan, dipoto, di print besar-besar di depan pintu, di pintu kamar ya kan. Ingat ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Itu di print. Kalau perlu dalam segala sesuatunya ini ditandai warna merah, ditandai besar-besar, dikasih garis, dikasih hiasan pinggir-pinggir, supaya kalian tersadarkan ketika kalian melaporkan kepada pengacara, kepada polisi, kalian telah melanggar ajaran Kristus, saudari-saudariku. Nah, jadi kalau kalian tidak sanggup, lambaikan tangan, katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hanya Islam, ajaran yang relevan, ajaran sesuai natur manusia, di mana tidak ada ketundukan kepada kemaksiatan. Kami muslimah diperintahkan tunduk kepada suami, tapi kami diberikan hak. Kalau suami bukan menjadi asbab kami mendekat kepada Allah, maka kami diizinkan untuk melepaskan jabatan sebagai istri. Kemana? Aduh, Waduh. Ben, kayaknya ke report. Waduh. Nah ini Bang, cuma pertanyaannya, kalau kita kan sedih lihat orang begitu ya. Ini kalau Muslim pasti akan bersedih, tapi kalau misalkan umat Kristen gimana tuh? Ayatnya ada begitu, akan bersedih atau bergembira? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penerapan undang-undang yang ada di Indonesia ini berlaku nggak? Kita lihat ya. Kita lihat ini yang tadi, apakah dimasukkan penjara lagi? Karena menurut saya udah kena tuh KDRT ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2024. Itu jelas. Kekerasan dalam rumah tangga salah satunya. Kalau misalkan umum yaitu 351, 170 dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah
penerapan ini akan berlaku. Dan Oten yang- nggak seru Bang Yan. Aku di report. Kalian nggak asik, men. Kalian nggak seru, coy. Mana sih? gedein lagi Bang Uniri Bang. Aku cuman mengabarkan kepada kalian kitab suci kalian. Aku tuh nggak lagi ngejek. Aku nggak pernah ngejek. Kami nggak pernah ngejek loh. Kami justru mengabarkan Injil, membantu kalian mengabarkan Injil ke seluruh makhluk. Aku cuma ngasih tahu ayat itu di print out, dipampang di rumah, di kamar. Jadi kalau kalian ditendang 1000 bayangan sama suami kalian, kalian ingat ayat itu. Oh iya ya, aku harus tunduk kepada suamiku akan segala sesuatu. Gitu. Jangan main report-report, nggak asik kalian ya. Nah, terus terakhir nih dari aku nih, aku sampaikan karena terputus tadi. Jangan terakhir. Nggak, Terusin aja sebelum Uni ya. disambung sama yang lain. Jadi begini teman-temanku, ada yang disebut dengan doktrin ya. Doktrin ini adalah pengajaran yang tidak perlu diuji kebenarannya tapi diterima sebagai kebenaran. Nah, kalian punya doktrin. Apa doktrin itu? Bahwa kalian telah tertebus segala dosa kalian. Kalau orang Calvinis percaya keselamatan tidak akan berpindah-pindah. Kalau orang Armenian percaya keselamatan tergantung kehendak pilihan kalian. Kalau seandainya orang-orang universal percaya semua manusia pasti akan diselamatkan, apapun jenis denominasi soteriologi kalian, tetap kalian percaya Yesus telah menebus. So, suami kalian yang menendang kalian 1000 bayangan itu tetap masuk surga bersama kalian nanti. Kenapa? Karena dia telah minum darah Yesus, telah makan daging Yesus. Begitu. Ya, sebelum kita sapa tamu-tamu yang masuk, sebelum ke Bang Zuma lagi karena Bang Zuma sarapan, saya ingin membuat klimaks dari statement saya. Perhatikan kata-kata saya, jangan gagal paham biar kalian nggak tantrum. Jadi kami umat Islam menyatakan selamat kepada setiap umat Kristen yang mendapatkan kekerasan di rumah tangganya karena berhasil menjalankan kasih karunia dari Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai suri tauladannya, dihantam, ditusbol, ditusuk, dicelupin, dan akhirnya kalian berbahagia dengan hal itu. Semoga kalian menikmati kekerasan di dunia ini. Karena apa? Karena nanti kalian di surga hanya akan menjadi roh, tidak punya kedagingan lagi. Selamat menikmati teman-teman Kristen. Kami mensupport, kami seluruh umat Islam seluruh dunia mensupport sebagai bentuk toleransi agar kalian mengalami penderitaan yang lebih mengerikan lagi sebagaimana yang dihadapi oleh Yesus. Karena apa? Karena kami adalah orang yang senang kalian mengamalkan ajaran kalian. Kurang lebih seperti itu. Kita sapa selanjutnya saudara kita. Silakan, halo Hengki. Iya, Kak. Ya, perkenalkan diri Anda, brother. Nama saya Hengki. Saya tinggal di Aceh. Agamanya? Saya agama Kristen. Oke, Hengki, kita sedang membahas tentang kekerasan di rumah tangga yang dialami oleh teman-teman Kristen. Dan dalam kitab kamu tertulis bahwa hai istri, tunduklah kepada suami akan segala sesuatu. Dan memang di agama kalian tidak boleh bercerai. Nah, menurut kamu seandainya ibumu, adikmu perempuan, kakakmu perempuan dihantam dengan tendangan 1000 bayangan oleh suaminya, apa yang akan kamu katakan kepada mereka? Apakah kamu akan memberikan pipi mereka sebelah lagi, atau mensupport supaya dihantam lagi, atau apakah kamu apa seperti umat Islam? Kalau seperti umat Islam kayaknya janganlah. Umat Islam itu akan membela kehormatan ibu, istri, adik perempuannya dengan apa? Akan menghantam balik, bisa jadi kalau depan Bang Zuma. Depan Bang Zuma kalau aku ditampar sama orang yang aku kenal, jangankan kalian dapat tamparan dari Bang Zuma, tendangan 20.000 bayangan kalian akan dapatkan langsung. Kalau seandainya itu terjadi depan Bang Zuma, Bunda Rama ditampar oleh orang gak dikenal, ditendang 1.000.000 bayangan. Nah, gitu kami umat Islam. Kalau kamu gimana, Hengki? Silakan. Oke, kalau saya pribadi, kalau menyamatinya, saya lawan balik lah. Nggak mungkin lah saya mati konyol kan gitu. Loh, kan kasih musuh, Hengki, berdoalah untuk mereka. Iya, memang di ajaran Kristen memang kayak gitu, kasih Matius pasal 5 nomor 44. Iya, tapi kan pribadi aku kan bukan kayak gitu. Masa kita Berarti kamu nggak mengikuti Kristen? Uni, sebentar. Beliau ini belajar ini, dia mau mau belajar tentang Islam, udah mau bersahadat. Ya, sebelum mempelajari Islam, saya ingin kamu
mempelajari sedikit tentang Kristen, di mana kenapa alasan kami tidak pernah mau menjadi Kristen itu salah satunya ajaran tidak relevan. Ajaran tidak relevan apa maksudnya? Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan menyampaikan pengajaran, maka sejatinya Tuhan tahu bahwa pengajarannya itu tidak akan bertentangan dengan logika, natur, dan juga empati manusia. Ada 3 hal yang kamu punya. Ada 2 hal yang kamu punya, sorry. Yang pertama adalah akal, dan kedua adalah empati. Akal adalah daya berpikir, dan empati adalah daya hati nuranimu. Maka ketika sudah ada ajaran yang bertentangan dengan 2 hal ini, maka ajaranmu tidak patut diberikan kepada manusia. Contoh adalah ajaran ini. Saya pertama membuat pernyataan, kedua saya memberikan contoh. Silakan kamu simpulkan sendiri apakah layak ajaran ini diterima sebagai ajaran dari Tuhan. Contoh ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tadi saya membawakan contoh kasus, ibumu di hadapanmu dianiaya. Maka di situ perintah dari Yesus adalah kasihi dia yang menganiaya ibumu. Kamu harus berdoa untuk mereka. Tapi naturnya bagaimana? Natur yang ada di dalam dirimu mengatakan, tidak, saya harus membela ibu saya, dengan saya harus membela kehormatan ibu saya. Seperti kami, para muslim dan muslimah, akan membela saya jika ada yang di hadapan saya menyentuh satu bulu saja di dalam tubuh anak perempuan saya, ibu saya. Saya perempuan gini aja, tadinya nggak bisa karate, langsung bisa jadi karate, langsung bisa karate saya. Itu saya loh ya. Nah, jadi bukan berarti kami diajarkan mengasihi musuh. Kenapa? Karena iblis adalah musuh yang nyata. Gak mungkin kami mengasihi iblis. Dan ternyata iblis itu juga musuh dalam kitab kalian. Nah sekarang Hengki, karena kamu adalah Kristen, silahkan kamu bertanya tentang agama Islam. Insya Allah kalau kami mampu menjawab, kami jawab. Silakan. Jangan dulu ke agama Islam. Itu dulu ya aku pertanyakan tentang kakak bilang tadi. Siap. Oke, gini. Memang di agama Kristen memang ada tertulis, kasihilah musuhmu, doakanlah yang mencaci kamu kan gitu. Jadi kalau pribadi doakan yang menganiaya, bukan mencaci. Doakan yang menganiaya kamu. Jadi gini Kak ya. Saya memang Kristen memang, tapi nggak mungkin lah saya rela ibu saya disiksa, ditunjang, terus adik saya dibunuh, apa saya tinggal diam gitu aja kan gitu. Nggak mungkin lah saya kayak gitu kan. Maka nalar kamu berkata tidak mungkin ajaran Yesus ini adalah ajaran yang benar karena tidak sesuai dengan natur. Iya Mas, iya betul. Yang kakak bilang itu betul, memang betul. Bukan, tapi yang saya pribadi untuk mengatakan tentang Yesus ini kasihilah musuhmu, tapi kasihilah musuhmu itu kan bukan maksudnya kita ditendang, kita kasih. Terus maksudnya apa? Maksudnya gini. Apa maksudnya? Kalau kita dimusuhi, dikata-katain apa gini, janganlah kita balas dengan itu dimusuhi, Dek. Gini loh, Dek, musuh ya. Musuhmu dengan yang memusuhimu tuh beda. Contoh, ada orang memusuhi saya, apakah betul dia musuh saya? Belum tentu. Contoh nih ya, contoh, kamu memusuhi saya, belum tentu kamu musuh saya. Musuh saya adalah orang yang saya pribadi musuhi. Kenapa saya memusuhi orang itu? Karena bisa jadi karena perilakunya. Nah, saya tanya sama kamu, orang yang menampar menganiaya ibumu itu musuhmu atau bukan? Menurutmu? Atau temanmu? Atau karib kerabatmu? Penjajah lah contohnya, itu musuh bukan? Jadi beda, Dek. Musuhmu dengan orang yang memusuhimu itu beda. Penekanannya di situ, ya. Oke. Iya. Cuman kalau pribadi saya kan nggak mungkin lah saya seorang ibu yang melahirkan saya dari kecil sampai sekarang sampai dewasa, saya biarkan disiksa. Ya makanya saya bilang nggak mungkin ajaran Yesus ini diikuti oleh kamu.
Nggak mungkin, tidak mungkin kita mengasihi musuh kita. Benar nggak menurut kamu? Ya, betul. Nah, pintar ya sudah. Makanya itu istilah itu ketika kamu mengatakan tidak mungkin Bu, saya mengasihi orang yang saya musuhi. Siapa musuhmu anakku? Dia yang telah menampar ibu saya di depan saya, kakak Uniripa gitu. Oh ya sudah. Kalau begitu ada dua konsekuensi. Pertama, kamu patuh kepada Yesus dengan mengasihi mereka. Kedua, kamu sedang menentang Yesus dengan tidak mau mengasihi mereka. Karena Yesus mengajarkan untuk kasihi musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Nah, kalau kamu melanggar hal itu, ya sudah, kamu berarti tidak bisa mengikuti Yesus. Ya kalau nggak sanggup mengikuti Yesus, ya lambaikan tangan. Gampang banget ya. Jadi dunia ini adalah pilihan, dekku. Kalau kamu mengatakan ajaran Yesus maksudnya begini begitu, saya tanya balik nanti. Siapa yang mengajarkan kamu? Kalau teks tertulisnya adalah kasihi musuhmu, lalu penjabarannya bahwa artinya adalah begini dan begitu, siapa yang mengajarkan? Itu namanya kamu sedang mengeluarkan makna dari teks tertulis. Padahal teks tertulisnya jelas. Kasihilah musuhmu. Gitu. Gitu adekku. Silakan dilanjut adekku. Oke ya Kak ya, ya. Gini Kak ya. Memang perkataan Kakak itu memang saya setuju. Cuman udah ajaran Kristen kayak gitu ya, kayak mana saya mau yang gitu ajarannya kan gitu. Itu yang namanya doktrin. Oh, saya nggak bisa lagi membantah ajaran Yesus kan begitu, tapi saya nggak bisa ikuti. Ya udah, berarti kamu sedang menentang akalmu. Nah, saya akan membuktikan bahwa iblis itu adalah musuh dalam 1 Petrus pasal ke-5 nomor 8. Hati-hati, waspadalah terhadap serangan iblis, musuh yang besar itu. Lah, tiba-tiba kalian diperintahkan kasihi musuh. Masa kalian berkasih sayang sama musuh, sama iblis? Makanya kami tidak pernah kasihi musuh, dekku, karena iblis adalah musuh terbesar kami. Kami nggak akan berpeluk-pelukan dengan iblis, ya. Begini Kak, begini Kak ya. Saya mau bertanya tentang Islam ini. Nah, baru boleh. Tapi mungkin sebelum ke pertanyaan Islam, mungkin saya mau tanya dulu Bang Zuma. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu ke adik kita ini, Bang Zuma. Oh, Bang Zuma masih sarapannya, guys. Ya, lanjut Hengki. Apa yang mau dipertanyakan? Enggak, gini aja Kak. Saya mau pertanyakan, di ajaran Islam itu ada enggak ajaran kasih kayak Kakak bilang tadi lah. Kalau ditampar ini kasih pipi kanan, maksudnya gitu. Ada nggak ajaran Islam kayak gitu Kak? Oke, mantap. Ajaran Islam itu ajaran tidak muluk-muluk, tidak lip service, tidak sok-sok benar tapi ternyata nggak mampu dilakukan, bukan. Dalam Al-Quran sendiri, syariat Allah itu memudahkan, ya, bukan mempersulit. Salah satunya apa? Kalau kasih mengasihi kami jelas. Pertama, implementasi dari kasih yang diperintahkan dalam Islam itu adalah sedekah dan zakat. Sebelum bersikap ya, ini sikap saya bahas nanti karena ini paling penting dulu apa? Membuktikan bahwa umat Islam itu saling berkasih sayang adalah apa? Dengan memberikan sebagian hartanya. Itu dalam rukun Islam sendiri, zakat. Ya, kemudian dalam Islam mukmin itu adalah mukmin, ya, umat Islam itu dikatakan dia Islam beriman ketika tetangganya selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Itu dulu. Lalu sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Bahkan memelihara 2 anak perempuan sama seperti, kalau nggak salah apa itu hukumnya. Artinya kami diajarkan secara eksplisit detail dalam riwayat hadis mana-mana yang kami kasihi, batasan-batasannya seperti apa. Bahkan terlebih jauh lagi ya, saya tidak bicara tentang ketika kami hidup dalam keadaan damai, ketika kami dalam keadaan guncang seperti Ukraina dan Rusia saat sekarang ini terjadi peperangan antara kita. Bahkan kami diperintahkan menjalankan hukum kasih Islam dengan cara apa? Adil. Ya, apa itu? Ketika kami berhadapan dengan musuh, yang kami hadapi adalah orang yang memegang senjata, orang yang menyerang kami. Tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh anak-anak, tak boleh ganggu rabi-rabi Yahudi, tak boleh ganggu pendeta, tak boleh hancurkan sinagog, tak boleh hancurkan gereja, dan bahkan jangan potong pohon kurma yang sedang berbuah, jangan bunuh hewan ternak. Ini kami sedang perang aja gini loh kasihnya umat Islam, apalagi kami tidak perang. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang bersengketa dengan kafir zimmi, yang mereka ini adalah orang-orang yang sudah terikat perjanjian dengan kami, kalau kami tidak berlaku adil kepada mereka, aku akan berperkara dengan mereka, kata Nabi saya.
Artinya apa? Kami ini umat yang diperintahkan untuk adil. Kasih itu contohnya begini. Saya diperintahkan mengasihi orang lain sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri. Maka yang paling penting apa dulu, Dek? Cara mengasihi diri sendiri. Bagaimana kamu mengasihi diri orang lain sebagaimana mengasihi dirimu sendiri? Tuhanmu saja tidak mengajarkan cara mengasihi diri sendiri. Apakah mengasihi diri sendiri ketika kamu diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan? Apakah mengasihi diri sendiri ketika kamu diajarkan untuk menerima siksaan-siksaan berupa kasih karunia dari Tuhan? Sementara kalian diperintahkan untuk mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri kalian, tapi kalian tak diajarkan cara mengasihi diri sendiri. Maka dalam Islam, jangankan zalim kepada orang lain, kami dilarang zalim terhadap diri sendiri. Makanya kami diatur jangan makan berlebihan, karena makan berlebihan itu zalim. Itu kena nanti sakit. Makanya harus hidup sesuai dengan baginda Rasulullah, yang mana baginda telah membuktikan dalam sepanjang kehidupannya hanya sekali dia sakit, bahkan dia meninggal bukan dalam keadaan bengek, sakit jantung, sakit leper, sakit ginjal, tidak. Ya, itulah fakta bahwa apa yang dijalankan oleh baginda Muhammad SAW itu adalah kebenaran. Ya, lanjut dulu, di sini ada agak noise. Lanjut. Lanjut lah nih. Lanjut Tengki. Iya, iya Bang ya. Lanjut gimana pendapatmu tuh? Ya, kalau pendapat saya apa yang dikatakan kakak tadi itu ya saya setuju. Ya itu aja pendapatan dari saya. Saya setuju pun apa yang dikatakan kakak tadi ini saya setuju, itu aja Bang. Berarti Anda melawan Bible-mu sendiri dong, kitab suci kamu sendiri. Ya, iya, kalau dari perkataan saya itu betul memang melawan Bible saya sendiri kan, cuman kan dari Itu kan ajaran Yesus ya. Betul nggak? Enggak, gini Bang. Kalau kita ngambil dari cara logika kan nggak mungkin lah kita ibu kita disiksa, kita nggak diam aja untuk mau menyelamatkan ibu kita gitu. Nggak mungkin kita diam aja kan. Betul. Dikasih lagi, disiksa apa kan, nggak mungkin kayak gitu Bang, maksudnya Bang. Oke, berarti ajaran Yesus yang tadi disampaikan itu dengan logika Anda bisa masuk enggak? Iya, nggak masuk sih. Berarti ajarannya nggak masuk logika. Betul? Iya, sebenarnya itu nggak masuk ajaran logika. Masa gini Bang, masa seorang ibu yang sudah melahirkan kita biarin kayak gitu, disiksa, dibunuh. Abang coba abang pikirkan kayak gitu. Mau nggak abang kayak gitu? Nggak. Kalau Ya. saya buka mic saya noise nggak Bang Yan? Enggak, aman nih. Nah, aman, coba aman. saya kasih pertanyaan Hengki. Bagaimana kalau seandainya kamu hidup di zaman Yesus, yang kamu lakukan ketika Yesus mau disalib dan disiksa, kamu akan membiarkan atau membantu Yesus? Silakan dijawab. Seandainya saya di pengikut Yesus dulu, maksudnya gitu Kak. Kan bisakannya kamu hidup sejaman dengan Yesus pada waktu itu. Nah, Ya. waktu Yesus sedang disiksa, kamu akan membantu dia disiksa lebih lagi atau akan menyelamatkan dia dari penyiksaan? Oh, oke. Gini Kak. Kalau dulu saya seperti Yesus di zaman Yesus itu, pasti saya biarin dia gitu disiksa. Karena gini, kenapa saya bilang biarin, karena saya nggak mau nanti disiksa seperti Yesus gitu aja Kak. Berarti kamu membiarkan orang yang baik, benar, tidak pernah salah, dan dia mengajarkan kamu kebaikan, dan ternyata dia dari Tuhan, dan dia menurunkan roti. Orang inosen yang luar biasa seperti itu di depan kamu disiksa, dan kamu tidak mau membantu dia. Dan kamu biarkan, tega banget kamu. Kalau aku ada di situ ya, kalau aku ada di situ ya,
kabur aku, soalnya nggak sanggup juga sih ngelawan Hansip Romawi, banyak banget. Aku kayak murid Yesus lah, kabur. Orang banyak banget Hansip Romawi. Tapi kalau waktu itu aku nggak tahu Yesus itu adalah Tuhan. Seandainya aku tahu Yesus Tuhan, wah aku bilang, aku tantang, oh kalian macam-macam ya, ini Tuhan ini, kawanku ini Tuhan, jangan macam-macam loh. Nggak takut saya. Saya bilang sama orang-orang di situ, kalian cuil aja aku sedikit, dia Tuhan loh, dia pencipta langit dan bumi loh. Nah, masalahnya kan murid-murid Yesus nggak ada yang menuhankan dia, makanya kabur ketika dia mau ditangkap. Gitu. Iya, itulah maksud Gitu. saya tadi, Kak. Makanya saya bilang, saya biarkan, saya nggak mau disiksa seperti Yesus. Masa Aduh. Tapi kamu nggak apa-apa Yesus disiksa gitu. Kalau kamu nggak mau disiksa, tapi kamu nggak apa-apa membiarkan Yesus tersiksa gitu. Wah jahat banget kamu. bukan saya bilang jahat, Kak. Gini, Kak, ya. Saya nggak mau disiksa seperti Yesus. Saya nggak mau ikut disiksa. Gitu maksudnya, Kak. Itulah kalian ya, kalian demi kehidupan kalian rela kalian menumbalkan Tuhan, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah kalau kami ada perintahnya, kami diperintahkan beramal ma'ruf bernahi mungkar. Maksudnya adalah kami diperintahkan beramal baik dan menolak segala bentuk kemungkaran. Seandainya saya ada di sana, ada 3 hal yang bisa kami lakukan sebagai umat Islam, dan Allah tidak membebankan kami kepada hal yang berlebihan. Contoh, kalau saya bisa membela orang tersebut dengan tangan saya gunakan tangan. Kalau saya bisa bela dengan lisan saya, dengan lisan saya akan berbicara, orang ini tidak salah, kenapa kau mau salib dia? Bukankah yang salah seharusnya adalah Yesus Barabas? Bukankah orang ini menyampaikan kebenaran? Kenapa kalian membunuh dia? Begitu. Kasihan Bunda Maria yang telah melahirkannya. Pasti aku akan berorasi itu kan. Aku kan bisanya cuma bicara kan. Naik aku ke atas podium. Saudara-saudara yang terkutuk dalam nama kalian, nama Tuhan kalian Yesus. Kenapa? Karena Tuhan kalian terkutuk. Ditulis kan di situ kan dia dikutuk kan. Aku kan bilang, kalian telah kurang ajar sekali ya. Kalian biarkan dia mati begini saja. Artinya kalian membela dia karena kita adalah orang-orang dalam kebenaran. Aku kalau hidup zaman itu, sayangnya kan aku nggak sejaman dengan Yesus. Tapi kalau aku lakukan itu menurut agama kalian, aku dikatakan iblis. Karena waktu Petrus melarang Yesus untuk disalibkan, dia dikatain iblis. Ternyata dalam kitab kalian, konon katanya yang ingin mati itu Yesus sendiri. Jadi sebenarnya ajaran kalian tuh gimana sih, Hengki? Aku bingung lah lihat kitab kalian. Yesus itu ngajarin untuk menyelamatkan diri atau membunuh diri sendiri nggak sih? Kalau gini, Kak, kalau saya kan memang betul Kristen, cuman saya itu ajaran Kristen ya kayak gitu, kayak mana mau aku buat perasaan. Jadi itu ajarannya kayak mana kan gitu maksudnya, Kak. Iya, ajaran Kristen itu banyak. Di antaranya selain mengasihi musuh, ini ada koike seiko nih, sebelum ke keike ya. Intinya gini Hengki, saya membuat statement ini, kalau ada ajaran yang bertolak belakang dengan akal dan bertentangan dengan empati, maka ajaran itu tidak layak diberikan kepada manusia. Karena manusia bisa memahami dengan akal dan empati. Kalau sudah tertolak dengan akal dan hati, itu tak layak dikonsumsi oleh manusia. Sekian, terima gaji. Hengki, silakan direnungkan. Saya ke koike dulu sebelum kamu di treatment sama Bang Zuma. Kita sapa dulu koike. Koike, silakan perkenalkan diri Anda. Koike. Naik ke atas tolong dong, serius. Naik ke atas mau ngapain coba? Ya, kalau naik ke atas tuh serius. Nah, jadi saudara Hengki ini adalah umat Kristiani yang mengaku terang-terangan bahwa ajaran tampar pipi kiri kasih kanan, kasihi musuh itu tidak relevan dengan logika dan realitas. Nah, kemarin saya diskusi dengan Pak Pendeta Budi Asali. Pak Pendeta Budi Asali sendiri mengatakan ayat di mana diperintahkan umat Kristen minum racun tidak akan pernah dilakukan Pak Pendeta Buas, karena menurut Pak Pendeta Buas ayat itu ayat sisipan. Waduh, ngerikan ya. Jadi kembali kita ulangi bahwa
Kalau ada ajaran Tuhan, maka sejatinya Tuhan tahu kepada siapa ajaran itu dijalankan. Kalau ajaran itu memberatkan, maka Tuhan itu zolim. Kalau ajaran itu tidak relevan dengan realitas, maka Tuhan ini tidak mengerti bagaimana konsep manusia itu hidup. Tetapi dalam Islam sendiri, Islam adalah rahmatan lil alamin, di mana ajaran itu tidak berpihak kepada para penjahat saja, seolah-olah manis, seolah-olah terdengar indah. Kasihi musuhmu, pret. Giliran mamamu dicolek orang, kau bantai orang, ya kan? Artinya apa? Ini ajaran yang bertentangan dengan natur manusia. Karena naturnya manusia Tuhan yang berikan. Apa itu? Kemarahan. Dan apa itu? Nafsu. Apa itu? Keinginan daging. Maka Tuhan yang memberikan ini, kalau kemudian memaksa manusia untuk menentang akalnya dan mengikuti ajarannya, contoh, tidak kawin bagi para pastor, tidak poligami bagi para pendeta, tahu-tahu punya selir, tahu-tahu punya anak-anakan angkat yang diangkat-angkat di belakang layar. Apa itu namanya? Kalau dalam Islam, karena Allah tahu bagaimana manusia diciptakan, karena Allah yang menciptakan, tentu Allah tahu akan banyak polemik yang dihadapi. Allah berikan solusi. Kalau seandainya tak sanggup lagi lah nafsumu itu menahan, sementara istrimu lemah ketika dia sudah melahirkan anak 4 biji untukmu, dan ternyata istrimu tak sanggup lagi menahan melayanimu, maka berkompromi dengan istri itu boleh untuk menikah lagi dengan wanita lain. Bahkan dalam Islam, perempuan boleh memilih juga ingin menjadi Sayyidah Khadijah di monogami atau menjadi Sayyidah Aisyah di poligami. Hak diberikan kepada kami karena Nabi kami berkata, tentang urusan duniamu tentu engkau lebih tahu. Tapi syariat Islam itu membatasi maksimal minimalnya. Maksimalnya apa? Maksimalnya kalau toh kalian akhirnya menikah, dikurangkan. Dari tadi di Yahudi tidak ada batasan, ribuan boleh, ratusan boleh. Di Islam jangan banyak-banyak, 4 saja sudah. Begitu teman-teman Kristen. Jadi kalau di Kristen itu tidak ada syariat, tidak ada aturan-aturan tertentu yang berlaku. Begitu Hengki. Kita tunggu umat Kristen sebelum Bang Zuma hadir monitor kembali. Kita suruh Hengki bertanya saja tentang Islam atau bertanya saja tentang Kristen. Belajar banyak-banyak dek di sini dek. Oke, saya masuk ya, ini sedikit aja nih. Monggo. Pertanyaan ke Hengki. Monggo. Oke, Hengki gini. Satu, yang pertanyaan, anggap kita ini tidak ada aturan apapun sebagai human atau natural manusia. Misalkan ada orang yang dipukulin, kita melihat orang yang dipukulin, dianiaya, pokoknya mau sengsara lah gitu ya. Hengki akan melakukan apa di situ? Hengki, nah, Ya bang. denger nggak pertanyaan saya? Oh saya tadi baru kesini tadi bang. Iya enggak. Anggaplah kita ajaran-ajaran Islam, ajaran Kristen itu dihilangkan sebagai manusia aja, natural manusia. Ya. Kalau kita lihat ada seseorang di depan kita dipukulin, kita akan bantu mukulin atau melerai. Ya saya menghindar lah. Gini bang, makanya saya menghindar. Saya nggak mau korban juga gitu maksudnya bang. Nggak mau mengambil resiko dia kabur ya bang ya. Iya, enggak apa-apa. Sekarang kita kembali kepada ajaran. Khususnya Hengki kan di Kristen. Coba pasal undang-undang saat ini ada di Indonesia aja, kita orang Indonesia, diterapkan. Ada seorang yang baik, orang yang tidak berdosa, dianiaya atau disalib, kan disalib ya, dipukulin, diludahin. Terus Hengki lihat doang kan tadi kan, membiarkan atau menolong. Tadi jawabannya apa ke Rifa? Heng? Jawaban saya adalah saya menghindar itu aja. Oke. Kalau pasal 304 dilakukan, 304 nih dengerin, membiarkan penganiayaan atau kejahatan atau kesengsaraan, itu kena tuh. Berarti kamu kan menghindar, kena tuh. Gimana tuh? Coba diimplementasikan atau diterapkan undang-undang ini pada ajaran kekristenan. Bagaimana coba?
Ya kalau saya kena ya kayak manakar kan gitu maksudnya bang. Ya kena dalam artian karena membiarkan. Kan begitu. Misalkan saat ini saat ini nih Hengki melihat orang dipukulin, terus membiarkan itu kejahatan itu, membiarkan, nggak melapor, hanya menghindari. Itu kena tuh 304 tuh. KUHP, silakan Hengki. Kalau Ya, kalau aku itu sih ingin membiarkan bertanya loh. gini, Bang Hans, Bang Ya. Yans, aku ingin bertanya gini. Kalau Silakan, aku silakan. tengok nih cara inimu, sepertinya kamu sudah ragu dengan kekristenan ya. Tapi kau belum mau juga login. Nah, kira-kira apa yang menghalangi kamu untuk menerima Islam tuh? Apa itu keraguan kamu, masih adakah? Gini kak, saya kan dulu kan mau masuk Islam di roomnya Hesti. Iya, aku ada di situ. Saya dulu mau masuk Islam, agama Islam. Saya takut sama saudara, sama orang-orang akan menjauhi saya. Itu kak yang saya takuti. Sampai sekarang masih ini ya, masih takut ya sampai sekarang. Masih ragu, maksudnya masih takut kayak gitu. Tapi kamu sudah yakini bahwa Islam itu kebenaran. Cuma Gini, Kak, masih ya. takut. Gini kak, saya itu meyakini bahwa Islam itu sudah ajarannya benar. Kenapa bilang saya bilang ajarannya Islam itu benar? Saya kan sudah diajarin oleh KST, dalilnya juga ada, dipertunjukkan begini, inilah ajaran Islam, kayak ginilah ajaran Kristen, dibanding-bandingkan gitu. Kalau secara logika saya memperdapat, oh berarti inilah ajaran yang benar, kan situ maksud saya. Kayak yang tadi lah kak. Masya Allah. Enggak Iya, gini iya, kak, iya. kayak Berarti begini, bentar dulu kak. berarti tinggal kamu karena takut sama saudara, takut sama orang tua ya, sehingga kau belum login ya, belum menerima ya. Bentar dulu kak, gini kak, tadi yang dibilang Kak Ripa itu masalah apa itu kan itu benar. Nggak mungkin lah kita kasih ibu kita dibunuh, disiksa kan gitu. Dari situ aja aku udah salah kekristenan ini maksud saya kak, gitu kak, gitu bu. Nah betul. Nah, Gurunda sudah ini beri kasih Saya pencerahan meneruskan gimana lagi nih? ya Mbak Bunda. Silahkan Jadi boleh, gini, silakan bang. ada ajaran di dalam Islam itu tidak membiarkan orang itu sengsara. Itu di dalam Islam. Tidak membiarkan, satu. Minimal kita menasihati, minimal kita mendireki, minimal kita melapor pada orang untuk melerai perkelahian misalkan, atau orang dianiaya lah gitu ya. Itu. Nah, coba pakai logikanya siapa Bang Hengki. Ini keselamatan ini dunia akhirat, bukan di dunia saja, Kang Hengki. Iya, saya setuju bahwa Setuju ya. dunia inilah dunia akhirat. Itu kita kan semua kan wajib meninggal. Semua wajib meninggal, akan meninggal gitu. Wajib itu berarti kita ngelakuin dong. Iya, maksudnya gini, kita kan nggak hidup Akan gitu, semuanya akan meninggal, akan mati gitu ya, betul. Semua kan Terus mati, lanjut. meninggal gitu. Iya. Terus. Makanya saya berpikir secara logika kekristenan ini, masa ya ada ajaran kasih maksudnya kita ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan gitu. kanan. Kalau kita dibunuh kasih aja biar kita mampus mati, konyol. Kan gitu. Iya, betul. Lanjut. Nah, jadi ada lagi di agama Kristen ini mengatakan
Yesus Kasihan Tuhan. kali kamu loh nak, kamu sedang tersesat ini nak, tapi kamu tidak berani mengambil jalan yang benar. Gini, Jangan gini Kak. unik-unik. Nggak sedih kali loh. Nggak, saya tuh termasuk sedih kalau lihat orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau berada di kebenaran itu ketimbang orang yang tahu kebenaran tapi menolaknya. Karena gini, mempertaruhkan dunia demi akhirat tuh sedih banget rasanya. Begitu dekku. Begini Kak, saya kan di roomnya Kak Hesti kan udah lama di situ saya. Jadi gini Kak, saya sebenarnya sudah tahu kebenaran itu, mana ini kan sudah ada dalilnya ditunjukkan, sudah ada, kecuali nggak cuman doktrin saya kurang percaya gitu maksudnya Kak, kan ini ada dalilnya. Dikasih tahu, oh begini ini aturannya kayak gini, aturan Kristen kayak gini, aturan Islam kayak gini. Coba kamu simak mana yang benar. Ya, mana yang intinya kamu salah. sudah tahu mana yang benar ya kan, Dek. Tapi kamu tidak berani masuk Islam karena kekhawatiranmu di dunia ini kamu akan dipersekusi. Itulah poinnya, betul kan? Selamat siang. Selamat siang sebentar. Ya. Bang Heki memang di mana posisi? Bang, Posisi di mana Bang Heki? posisi saya sedang di rumah. Di mana? Di rumah Bang, di rumah. Iya Pak. Di Aceh, Kalau di Aceh. Kalau di Dia jalan tinggal di ditabrak Aceh. dong. Enggak, dia Maksudnya tinggal di gimana, Aceh, Dek? Bang Yan. Oh di Di Aceh. Aceh. Siap. Saya di Aceh. Saya ini asli lahir di Aceh. Ya udah, nanti bisa inilah, kalau rasa takut itu bisa nanti DM saya, DM Bu Nirifa atau Bang Juma atau siapa. Ya. Nanti kita Silakan belajar lebih dulu ini aja ya. Hengki, belajar aja dulu. Kami Silakan bukan nih, room Islamisasi. dilanjut. Baik. Kita sapa di sini ada Kadrun ya, Kapir turun temurun sama Katem ya. Di sini ada Kunarion. Silakan Kunarion dibuka mic-nya. Kunarion dan Kapir turun temurun, dua-duanya silakan dibuka mic-nya. Aduh, kalau naik ke sini iya, silakan Kapir turun temurun. Siapa dulu nih? Kapir turun temurun atau si Kunarion? Siapa nih yang mau bicara? Oke, Kapir berisik kali kok Kapir. Kapir berisik kali. Kapir turun temurun berisik kali ya. Ya. Iya, selamat siang. Ya, selamat siang Kunarion. Silakan. Mau mualaf-mualafan ini ya? Kami nggak butuh jemaat ke pendeta kau ya. Kami ingin kau di sini bertanya aja. Berisik kali kau. Ya, Kapir turun temurun berisik kali. Pemakan babi. Ya, Katem silakan. Apa yang mau kau ucapkan Katem? Oh, Kunarion. Iya. Ternyata ilmu kalian dalam beragama itu sangat rendah sekali. Banyak kali cerita kau ilmu pula, kau aja nggak tahu ilmu, nggak tahu kau arti ilmu. Kau tahu ilmu itu iya nggak ada, iya jijik, bukan takut, jijik lebihnya. Ilmu pula, kau nggak tahu arti ilmu. Katem itu siapa Katem? Kunarion, kata Yesus di luar Katem itu? Yahudi anjing. Di dalam kata Katem Yesus itu dalam siapa? kitabmu bahwa selain Yahudi itu Kunarion. Gimana Turun Ustaz kau, di sini turun yang kau bisa binatang, kau Kunarion. Bani guguk, bani pemakan babi, pemakan guguk. Kalian itu pemakan babi, pemakan guguk, makanya bentuk kalian lama-lama kayak guguk, muncung kalian lama-lama kayak guguk. Ya, muka kalian udah petak, hidung kalian udah petak lama-lama. Bau kalian pun udah bau bangke. Ya, naik sini ilmu. Tahu kok ilmu artinya apa? Kunarion, makan biawak, hantu belau kau. Dia pakai nama itu. Kau jijik, aku jijik nengok kalian. Orang-orang kayak kalian nggak patut duduk bersama kami aja, nggak patut. Orang kayak kau satu kota dengan ku aja nggak patut, tahu kau? Nggak patut, nggak layak. Najis tralala trilili hulala baby, tahu kalian? Kalian pemakan bangke aja pun. Mengerikan kalian itu. Masuk ngomong pula ilmu. Emang kau tahu arti ilmu? Tahu arti ilmu rupanya. Ngomong ilmu. Toko tuh, baca kitabmu.
Ada di situ diajarkan untuk kalian berilmu. Ada diajarkan supaya kalian belajar menggunakan akal. Ada aja kalian itu ya. Kalian nggak tahu kalau ya, Engki. Nanti saya naik lagi, saya turun. Siap. Mau kemana? Hengki udah di sini aja dulu. Biar Bang Juma nanti kan sebelum ngobrol sama Bang Juma. Oke? Sebenarnya gini Bang. Saya itu sudah percaya Islam. Masya Allah. Ya mudah-mudahan dimudahkan untuk melafazkan lisanmu kalimat-kalimat syahadat ya adikku, dan ditetapkan dimantapkan hatimu. Semoga kamu dikuatkan, semoga kamu diberikan hidayah, disentuh oleh hidayah, karena yang berhak mengislamkan dan beri hidayah itu hanya Allah. Saya dan Bang Zuma tidak tahu isi hatimu anakku, adikku. Yang tahu isi hatimu hanya Allah, yang tahu niatmu hanya Allah. Dalam Islam itu segala perbuatan diikat dengan niat. Baik pun perbuatanmu, kalau niatnya buruk, tetap catatan amalnya bisa jadi buruk. Begitu dalam Islam, ya. Saya kalau saya ini tidak ada niat buruk, tidak ada untuk menghujat itu tidak ada. Saya kan cuma cari kebenaran. Oke. Ya begitulah dari saya Kak. Saya itu tidak ada main-main tentang agama. Saya itu memang ya, insya Allah, masya Allah. Saya itu sudah percaya kali sama Islam, itu aja Kak. Masya Allah. Siap. Mudah-mudahan ya dipermudah ya adikku. Iya Kak, iya. Kalau Kakak begini Kak, kalau Kakak bilang Hesti Hengki itu siapa, pasti Kak. Hesti itu pasti tahu saya siapa. Iya, siap. Saya juga pernah lihat. Udah 1 bulan dia di roomnya Hesti saya. Oke, siap. Oke, Engki ya, semoga Allah mempermudah proses syahadatnya. Iya Kak, iya. Ya, siapa ini ada Bang Zuma ini. Bang Zuma udah ke sini. Bang Zuma, assalamualaikum Bang. Lanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, jangan saya, malu saya. Biasa aja Bang Yan. Ini sudah merdeka Bang Yan. Siapapun bisa jadi presiden. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Lanjut Bang. Iya. Ada otennya? Nggak ada ya? Ini saudara kita Hengki, dia sudah percaya Bang sama Islam karena dia sudah sering di komalnya Hesti, sudah tahu bahwa Islam itu benar, tapi dia masih ada ketakutan dipersekusi, sementara dia tinggal di Aceh. Tapi dia sudah tahu kalau Islam itu ajaran benar, kalau Kristen itu ajaran yang tidak relevan gitu Bang. Ya tunggu apa lagi? Kalau saya yakin Islam itu benar. Iya, cuman saya takut keluarga, takut saudara-saudara di sini, itu aja Bang. Nggak takut sama Allah, nggak takut sama Tuhan, takut sama keluarga. Enggak, maksudnya gini, bukan saya bilang takut sama Allah, bukan. Maksud saya takut diusir dari keluarga, dari saudara-saudara di sini, itu aja Bang. Usia berapa sekarang? 27 Bang, 27. Udah kerja? Saya kerja di kebun Bang, di kebun. Oh iya. Lanjut sebentar, 5 menit, ada telepon. Siap. Ya, ini ada tamu lagi nih, Bang Yan. Ada Surya sama Surya, Devlu. Surya, halo, selamat siang. Kok malah ketawa? Surya. Kepencet, maaf, turunin Oh kepencet. iya, kepencet ternyata. Devlu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Muslim nih. Oke. Bentar Mas, semoga membela kebenaran yang baik nih. Siap, makasih. Ya udah, kepencetnya juga nih, keluarin aja nih. Pencet lah. Ini di bawah aja. Banyak yang komencet. Iya. Begitulah Kak. Nanti sebentar Engki, ini ada adik 30
39.000. Bang Ian, siapa Selamat ya? siang. Aku mau ini dulu. Aku mau. Assalamualaikum, kok bisa apa ternaik Waalaikumsalam. sendiri nih Uni? Oh iya ya bang. Waalaikumsalam kepencet lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Padahal nggak ada ditekan kok bisa ternaik sendiri gitu. Pencet itu. Kepencet ya. Ya udah Uni, Bang Juma. Ya, Yo, tetap semangat Ya. abangku. Ini Tetap abang ini kan di semangat. Aceh kan Semangat. tinggalnya. Iya benar. Nah ini bang, Hengki ini kan tinggal di Aceh. Dia mau Islam tapi dia takut-takut. Mungkin bisa lah abang bantu. Abang ini alhamdulillah juga pembela kebenaran dari negeri Konoha juga nih. Bisa lah bantu-bantu dari saudara Hengki ini bang. Disapa-sapa bang. Di Aceh di mana Bang Eki? Assalamualaikum Bang Eki. Dia sudah percaya bang sama Islam. Saya di Aceh Tenggara, bro. Oh di Kota Cane. Memang kalau di sana, Betul di kali. sana masih banyak juga apa ya yang ini. Nah, gereja-gereja banyak kalau di Kota Cane. Ya di Kota Cane masih ada gereja gitu lah. Iya. Kalau seandainya nanti bang Elsa bisa bantu dia untuk ini apa namanya memperkuat supaya tidak ada lagi kekhawatiran dia gitu. Nanti bolehlah ngobrol-ngobrol di belakang layar supaya dia juga bisa mualaf dengan tanpa ketakutan dan kekhawatiran dari persekusi gitu dari keluarga. Insya Allah Uni, Insya Allah. Engki, beliau itu salah satu aparatur negara ya yang insya Allah bisa membela kebenaran orang-orang awam gitu. Iya kak, iya kak. Kalau ada apa-apa kabari abang kita ini ya. Iya kak, iya. Ya beliau DM dia. Ya DM. Oke, Uni dan semuanya, Siap. Bang Juma, ya tetap semangat. Saya izin pamit dulu ya. iya bang, makasih ya bang. Sehat terus, Yo, amin. panjang umur. Siap. Makasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jua. Siap. Mana nih teman-teman Kristen nih? Ini ada Ros Bang. Baros, Pian, selamat subuh. YouTube suaranya aman. 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 Silakan Baros, udah turun lagi. Pak Agus Salim. Ya, yang Kristen silakan naik. Kalau ada disapa 3 kali tidak menjawab, diturunkan aja. Iya. Pak Nadir. Bang Nadir Abu. Lah, menjadi patung semua. Langsung diturunin. Turun nih. Aku nggak bisa nurunin Bang. Oh iya. Aku bisa ya siapa? Agus Salim sama Nadir tuh Pak nggak Agus pernah Salim, aduh pasti kepencet lagi Pak. Jangan jadi berhala ya. Kalau mau kalau mau apa kita nggak butuh berhala. Kalau kita butuh berhala kita bisa jalan-jalan ke gereja Katolik kok. Kita nggak butuh berhala ya. Saya pamit dulu ya kak ya. Sebentar Bang Ki. Sebentar aja. Rumah Jahit. Hengki sebentar dulu biar dikasih sedikit wejangan dari Rumah Jahit noise ya. Komit dulu. Lanjut Bang Juma sama Hengkinya. Izin Pak Gurunda, Hengki ini udah yakin dengan Islam, tapi masih ragu dia nanti dia dikucilkan keluarganya, diusir oleh orang tuanya. Gimana itu Bang cara dia bersikap? Silakan. Iya, itu memang masalah yang hampir semua mu'alaf alami ya. Keraguan, ketakutan, diusir, takut gak punya tempat tinggal, takut gak punya sumber penghasilan dan seterusnya. Tapi kalau orang yang sudah kuat imannya,
pasti lebih memilih keluar dari lingkaran kemaksiatan, dalam hal ini kekafiran, daripada kemudian tinggal tetapi masih dalam kekufuran. Ada solusi yang kemudian sering kami berikan kepada teman-teman mu'alaf yang kondisinya seperti dengan saudara Hengki. Salah satunya adalah memeluk Islam secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga, sembari mencari jalan menjalin hubungan dengan umat Islam, entah itu mereka yang ada lapangan pekerjaan, entah mereka itu yang ada tempat untuk tinggal dan seterusnya. Karena insya Allah ketika ada orang yang mau mu'alaf, kondisinya seperti abang ini, saudara kita ini Hengki, ada saja umat Islam yang pasti akan bantu. Sekarang ini aja mungkin karena belum ada yang monitor, seperti Laskar Kristus kemarin itu langsung ada yang menerima beliau untuk tinggal bersama, dipekerjakan bersama dan seterusnya. Nah, kalau saudara Hengki ini juga berikrar untuk betul-betul memantapkan diri, meninggalkan keluarga sementara untuk memeluk ajaran agama Islam, dan kita kemudian akan publish, saya yakin sekali di Aceh banyak yang akan memperhatikan, di Aceh banyak yang mau menampung, di Aceh banyak yang akan memberikan pekerjaan. Saya yakin sekali, apalagi di Aceh kan, orang peduli terhadap mu'alaf. Jadi dipikirkan, direnungkan, tinggal tentukan waktunya kapan. Nanti saudara Hengki ketika sudah bulat, sudah tekadnya sudah benar-benar sepenuhnya untuk ke Islam, jangan khawatirkan pekerjaan, jangan khawatirkan tempat tinggal. Pasti ada saja saudara seiman kita yang akan memperhatikan itu. Yakin dan percaya deh. Seperti itu adanya. Apalagi kalau niatnya itu mau belajar Islam, mau memperdalam Islam, saya yakin sekali banyak pondok pesantren yang ada di Aceh yang bisa kami sisipkan di sana. Saya tinggal menghubungi Dinda Mata Ali, ya pasti ada solusi. Kalau memang betul-betul ingin masuk Islam dan memperjuangkan Islam untuk kembali ke rumah, mengajak orang tua kemudian untuk ikut menuju kepada Islam. Karena kalau tidak Islam, lalu siapa lagi yang akan mengajak keluarga untuk Islam? Sementara mereka diselimuti oleh doktrin dan dogma. Beruntung ada Hengki ini sudah menggunakan akalnya, sudah menemukan Islam. Artinya di rumah tangga yang selama ini gelap, tak ada cahaya keilahian, tiba-tiba saja ada setitik cahaya dengan meyakini Islam. Artinya cahaya ini bisa menerangi keluarga yang lain. Tidak lagi selamanya bersama-sama dalam kegelapan. Jadi kesimpulan saya, Dinda Hengki kok gimana? Begini. Iya silakan. Iya Bang. Saya itu mau masuk Islam itu tidak ada paksaan. Saya cuman cari kebenaran. Saya sudah tahu kebenaran itu. Jadi saya cuman takut kekeluargaan. Saya tidak dianggap anaknya. Itu aja yang saya takut, Bang. Bukan saya enggak saya takut Allah, bukan masalah itu, Bang. Itu aja, Bang. Iya, saya paham. Kalau di dalam Al-Quran itu kita umat Islam ini di data surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwa memang kita harus taat kepada kedua orang tua. Al-Quran mengajarkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayal sir. Jadi kata Allah, kami perintahkan kepada manusia, bukan hanya Islam tapi seluruh manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku engkau kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi wala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, murtad, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaullah dengan mereka. Berbuatlah kepada mereka keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Ini Al-Quran. Jadi meskipun kita itu beda keyakinan, orang tua benci kepada kita, lalu orang tua mengutuk kita, kutukannya itu tidak berlaku. Kutukannya dia tidak berlaku meskipun dia orang tua, karena kita beda keyakinan. Orang kafir siapapun dia, meskipun orang tua kandung kita mengutuk kita, itu nggak berlaku kutukannya. Orang kafir tidak punya daya untuk mengutuk orang muslim, orang Islam, tidak ada dayanya, karena Allah menghentikan kemudian kutukan itu. Oleh karena itu jangan takut kalau hanya dimarahin, dibilang anak durhaka, jangan takut. Lebih baik durhaka kepada orang tua yang kufur, yang kafir, daripada durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Kalau durhaka kepada orang tua yang kufur, kata Allah, jangan kamu taat kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu taat kepada mereka ketika mereka mengajak kamu murtad. Artinya, jangan kau ikuti taat murtadnya, tapi untuk taat berbakti kepadanya sebagai orang tua wajib. Harus kamu perlakukan. Fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Harus tetap engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu meskipun mereka kafir. Harus, wajib. Cium kakinya wajib, cium tangannya wajib, cium keningnya wajib, mendekapnya, memeluknya, menciuminya, menafkahinya wajib. Nah, kecuali ada satu yang tidak bisa, yaitu ketika mengajak kita murtad, mengajak kita kemudian menjadi kafir. Itu enggak, tapi yang lainnya, misalnya nih, anakku Hengki, ayolah kembali ke Kristen. Peluk, jangan ma, aku enggak bisa. Aku enggak bisa kemudian menyembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau dia marah, tinggalkan. Nanti setelah tidak marah lagi, bawakan buah-buahan. Mama, anakmu datang, ma. Kasih kayak gitu lagi. Dia marah, kita diusir pergi. Habis itu tenang-tenang datang lagi. Itu perintah Al-Quran. Itu perintah Quran. Tapi kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada mereka di dunia ini wajib. Perintah Allah. Al-Quran surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15. Itu wajib. Nah, sehingga kalau kita takut dikutuk, jangan takut. Kutukannya nggak berlaku karena kita muslim, dia kufur. Justru kalau kita menjadi Islam, kita doakan mereka untuk mu'alaf, alhamdulillah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk dan meringankan upaya itu. Mana tahu dengan adik Hengki ini kemudian mu'alaf, mendoakan istri, orang tuanya, hatinya menjadi lembut, bisa menjadi mu'alaf. Nah kalau sekarang sama-sama masih Kristen, siapa yang mau mendoakan siapa? Tak bisa. Harus ada di antara salah satu keluarga yang masuk Islam dulu sebagai pembuka jalan, sebagai pembawa petunjuk, sebagai pembawa cahaya dalam rumah tangga. Baru kemudian mengajak keluarga yang lain. Lah kalau sama-sama dalam gelap, siapa yang mau jadi penerang? Kalau kita sayang kepada orang tua, tahu bahwa di ufuk sana ada keselamatan untuk mereka, meskipun jauh, meskipun dengan berjalan kaki karena cinta kepada orang tua, lakukan perjalanan itu. Meskipun bermilion kilometer, meskipun di padang pasir, meskipun kita harus melangkai api, meskipun kita harus menyeberangi lautan, demi keselamatan orang tua yang kita cintai, wajib hukumnya kita lakukan. Sayang orang tua, sayang. Mau membiarkan mereka di neraka? Tidak. Apa yang Anda harus lakukan? Muslim menjadi Islam, tapi bagaimana saya dibenci? Apapun itu, mau dibenci, mau diapain pun, mau diparangi, mau ditombak, mau ditelanjangin, demi keselamatan orang tua. Ketika kita tahu bahwa ketika saya kembali kepada fitrahku sebagai umat manusia yang dicipta oleh Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apapun yang ada di depanku akan aku hadapi. Tak ada rintangan yang tak bisa dihadapi. Kalau sudah mengatakan itu, kalimat syahadatain sudah diikrarkan dalam hati, tak ada yang perlu kita takutkan, karena kita bersama dengan Allah. Kita doakan orang tua,
Jangan takut kepada kematian, jangan takut kepada hidup ini. Jangan takut kepada siapa? Takut kepada orang tua jangan. Kalau sayang orang tua, justru harus mu'alaf. Lalu katakan, atau cari cara bagaimana menyampaikan kepada dia. Atau tulis surat, ayah, ibu, mohon maaf, aku harus pergi karena aku sudah muslim. Lihat responnya. Ada nomor HP kan? Pulang kau anak dajjal, pulang kau anak setan, kubunuh kau, dan seterusnya, seterusnya. Silakan, itu pasti. Tapi dengan kita berislam, kita balas WA-WA mereka dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Besok kita belajar Quran, sudah mengetahui letak posisi kita sebagai anak seperti apa. Balik ke rumah, lakukan hal-hal yang membuat mereka, oh anak saya begitu masuk Islam lebih baik, lebih akhlaknya lebih bagus, dan seterusnya. Akhirnya dia jatuh cinta, tertarik belajar Islam. Apa sih yang bisa membuat anak saya jatuh cinta di Islam? Belajar dia. Lalu setelah itu nelpon, anakku, aku ingin ikut, aku juga ingin masuk Islam, syahadatkan aku. Banyak kasus, banyak kasus. Ini saya cerita pengalaman saya. Dulu saya ngajar, waktu saya ngajar tahun berapa tuh ya, saya habis mutasi dari kota Parepare. Ngajar salah satu anak teknik Unhas. Datang ke rumah nangis. Apa dek? Sensei, kenapa? Saya diusir dari rumah. Kenapa bisa? Ya karena saya syahadat. Orang tua aku udah tahu. Bapaknya beliau ini seorang TNI. Jadi saya bilang, kamu di sini aja dulu sementara. Tinggal di rumah, belajar sholat, belajar ngaji. Dia tinggal di asrama Mapodang waktu itu. Orang tuanya sangat kejam. Sangat kejam. Namanya juga TNI kan, disiplinnya luar biasa kan. Tiba anaknya mu'alaf. Yang dicari siapa? Pelatihnya. Akulah yang dicari. Sama seorang bapak yang cinta kali sama anaknya, apalagi seorang TNI kan. Singkat cerita, saya kasih saran, dek, kamu kalau di rumah kan bete tuh. Gimana kalau saya fasilitasi aja kamu di kampus, nanti minta sama teman-temanmu saya ngobrol sama bagian fakultas, kamu tinggal aja di senat. Singkat cerita beliau dikasih izin tinggal di senat waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia ngambil teknik perkapalan, saya selalu doakan beliau. Sedih juga kalau ingat anak ini. Aduh. Singkat cerita, berapa kali sudah disingkatin. Dipermak lagi ceritanya. Lolos dia pelayaran. Mau tahu? Dapat Jepang. Dia sudah di Jepang, nelpon. Sensei, kenapa dek? Kamu di mana? Kok lama baru jumpa? Baru ada kabar. Alhamdulillah sensei, saya daftar waktu itu lulus kampus, saya diterima. Ini saya sekarang kapal Jepang. Subhanallah. Doa-doaku diterima. Dia di Jepang. Sensei mau beli apa? Sensei mau dibelikan apa? Sekarang gaji saya besar. Gaji saya kurang lebih 20 juta sensei. Itu baru gaji biasa. Belum lagi yang honor-honor saya. Subhanallah. Itu tahun berapa? 2010, gila. Nah, singkat cerita saya tanya, Bapak gimana? Bapak sudah mulai baik sama saya. Padahal dulunya nggak boleh sama sekali pulang ke rumah, nggak boleh sama sekali, apalagi sholat. Sholatnya pun sembunyi-sembunyi kalau di rumah. Kalau dia rindu sama ibunya, dia pulang sembunyi-sembunyi dia. Habis waktu sholat, dia sembunyi-sembunyi sholat. Nah, singkat cerita, dia pulang, nikah. Saya ditelepon, Sensei, saya di Makassar. Oh, alhamdulillah. Mau jumpa sekalian, mau kasih baju dogi ceritanya, seragam bela diri waktu itu. Oh ya udah, saya mau nikah, Sensei. Tapi saya bilang, saya kayaknya nggak bisa hadir deh. Tapi saya ke rumahmu aja ya. Mau jumpa sama bapakmu juga nih. Singkat cerita saya datang tuh ke asrama, ke rumah bapak dia. Kan banyak cerita yang saya tidak ikuti perkembangannya kan terkait murid-murid saya ini. Masuk, duduk, sudah di situ duduknya kurang lebih 20 menit, hadap-hadapan. Mereka sibuk, orang-orang sibuk, saya juga sibuk main HP. Tiba-tiba si anak murid saya tidak datang, duduk di samping, cerita-cerita bla 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 bla, cerita-cerita, tertawa-tertawa, kami peluk-pelukan. Terharu lah ya masa-masa saya kader beliau jadi seorang fighter yang luar biasa.
Lalu kemudian cerita-cerita bapaknya, saya juga udah, saya kan tidak pernah ketemu langsung dengan bapaknya kan, cuma lihat foto, dia liatin saya. Tiba-tiba si anak buka cerita, "Pak, ini senseiku Pak, yang pernah mau ditangkap, yang pernah mau dipenjarakan." "Sensei yang mana?" "Ini sensei alim ya?" Iya. Langsung dipeluk, diciumi saya. Saya jadi terheran-heran, ada apa ini, kenapa? Jadi sambil gemetaran bapak itu, dia pegang tangan saya, duduk di bawah, terus dia peluk, dia pegang lutut saya, dicium, terus pokoknya segala macam lah upaya sikap bersyukurnya karena didikan saya, anaknya bisa berhasil. Dan yang sangat mengagetkan saya, bapak ibunya dan saudaranya perempuan ikut bersahadat mu'allab. Subhanallah, gila. Masya Allah. Itulah sekarang Bible saya ada 2. Itu dari bapak ini. Ini Bible yang membawa saya katanya ke gereja, membenci anak saya, memukul anak saya pernah tampar anak saya pernah niaya, bahkan saya pernah injak perutnya anak saya dapat di kampus, saya lemparin katanya, saya lemparin kayu, saya lemparin batu di kampus gara-gara lari menghindar dari saya. Berkat doanya dia panggil ustaz saya, pas saya bukan ustaz, saya hanya manusia biasa. Gara-gara kita Pak Ustaz, aduh anak saya begini, coba lihat rumahku Pak Ustaz, saya juga sudah punya rumah. Sambil menangis, saya sudah beli tanah, anak-anakku sudah beli ini, anak-anakku begini bla 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 bla, dan sekarang sudah mau menikah. Dia peluk, menangis sejadi-jadinya. Ikut si anak, ikut si istri, nangis semua. Seruangan hening ikut nangis. Apa cerita? Orang cerita, inilah bapak yang mensyahadatkan anak saya, ngajar saya anak bela diri, sampai dia pada saat seleksi kemudian untuk ke Jepang, anak saya lolos gara-gara dia bisa bela diri. Subhanallah. Itu bukti. Saya banyak mengalami pengalaman kayak begitu. Banyak sekali. Ya banyak. Ada juga anak didik saya, anak Chinese juga, seorang dokter, alhamdulillah sekarang sudah mau selesai S2. Dia ambil jurusan bedah saraf jantung. Gila nggak tuh? Saya berdebat sampai berapa malam, sampai nggak tidur, sampai waktu itu kita masih di rumah yang lama. Saya belikan kelambu saya belikan di pasar, karena kalau di rumah itu kan kompleks saya dulu ini kan masih kurang penduduk, masih banyak hutan-hutannya. Ku belikan kelambu, namanya orang Chinese, dia pemilik rumah makan terbesar di Ambon. Rumah makannya itu namanya rumah makan Kendedes. Entah sekarang masih ada atau gimana. Anaknya dia, anak kandung. Coba, orang kaya raya tinggal di rumah saya, ku beliin kelambu atas perintah mertua. Nak, belikan adikmu itu kelambu, kasihan kalau malam dia banyak sekali nyamuk di sini. Kalau kita udah terbiasa. Ku belikan kelambu. Habis itu dia makannya biasanya roti, ku ajarin dia makan nasi, ku ajarin makan ikan kering. Apa kata beliau? "Kak, suapin saya mau rasakan gimana kakak suapin anaknya, saya juga mau disuapin." Ku suapin, kasih makan dia. Alhamdulillah dia berhasil. Dan Islamnya, Masya Allah, dia lebih taat kayaknya daripada saya sendiri. Itulah hebatnya. Jadi kalau takut jadi mu'alaf itu karena orang tua, jangan. Justru kita ini yang harus memperjuangkan akidah orang tua supaya benar, supaya lurus. Jangan justru kita takut. Kalau kita takut berarti sama halnya kita menyeret mereka. Setelah datang hidayah, kita takut untuk bersyahadat, berarti kita sama halnya berkongkol menyeret kedua orang tua jatuh di dalam kehancuran, kebinasaan di api neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal di neraka. Mau orang tuanya di neraka? Mau. Maka kalau tidak mau, putar, mindset berpikirnya itu diputar, cakrawala berpikirnya itu dibalik. Jangan takut, tapi harus berani. Bukan hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, tapi harus diprogram. Saya harus berani, saya harus mengambil langkah. Kalau bukan saya, lalu siapa yang akan menceramahi? Siapa yang akan melakukan tablik kepada kedua orang tua saya? Maukah saya orang tua saya mati dalam keadaan kufur? Nggak mau. Saya harus keluar dari sini, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Habis itu saya pulang ke rumah. Sekira begitu ya, sekelumit pengalaman saya melakukan pembinaan terhadap anak-anak didik saya. Mudah-mudahan mereka bisa istiqomah, bisa jadi orang hebat seperti yang mereka inginkan. Begitu juga yang kita syahadatkan online di TikTok ini. Mudah-mudahan Allah memberikan sikap istiqomah kepada mereka, kelapangan rezeki,
lapangan kesehatan, dimudahkan urusannya, makin cinta kepada Islam, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, menjadi penghafal Quran dan menjadi tokoh bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Saya kira begitu dari saya. Silakan, sedikit lagi kita mau Jumatan. Lanjut. Gak bersin kan saya? Pas giliran buka lagi video-video tadi, bersin lagi saya pasti. Tengoklah, ha. Bang Suma alergi dengan yang kayak gitu-gitu. Gatal hidung. Silakan Hengki. Silakan Bang Gimana? Hengki. Silakan Bang Hengki. Begini Bang, saya mau bersyahadat di roomnya Hesti. Ya, Masya Allah. Silakan, silakan. Kapan aja silakan. Iya. Cuma saya ada nggak waktu saya ini untuk berpikir dulu. Saya pasti syahadat tapi harus di roomnya Hesti gitu. Iya, silakan. Nggak apa-apa. Lebih bagus lagi. Nggak masalah. Di sana adik saya mengenal kebenaran, maka di sana berikrar syahadat. Silakan. Iya Pak. Tapi sekarang saya belum syahadat. Itu dulu dari saya Pak. Iya, nggak apa-apa. Dirancang. Saya ini tidak main-main mau masuk Islam. Iya. Ini serius. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum. Sebentar Kak Devi. Silakan lanjut Bang Hengki. Saya ini tidak main-main mau masuk Islam. Saya ini serius. Cuman saya sekarang belum syahadat, itu aja dulu yang saya katakan Bang. Ya, yang penting hati sudah Islam, hati sudah mengakui Allah, hati sudah mengakui Nabi Muhammad. Silakan. Jangan lagi ke gereja, jangan lagi makan babi, ya. Iya Bang ya. Saya sudah menghindar dari makanan babi. Saya sudah menghindar dari kegerejaan, dari kekristenan. Alhamdulillah. Itu adalah sesuatu kemajuan yang sangat luar biasa. Sudah sunat? Belum? Belum Pak, belum. Nanti dari saya biaya sunatnya, nggak usah khawatir, ya. Oke Bang, oke. Ya, Masya Allah. Cuman saya sekarang belum syahadat, itu aja lah dulu Bang ya. Ya. Semoga kita sehat, disertai oleh Allah, dan kita dimanapun kita berada dimudahkan rezeki kita, itu aja Bang. Amin. Iya Bang ya. Iya. Pokoknya yang penting sekarang pokoknya nanti syahadat di roomnya Hesti, karena dialah yang memberikan kebenaran itu kepada saya. Iya, saya dukung. Yang pasti adik Hengki tidak lagi menyembah sembahan yang punya bulu. Ya, iya, itu udah pasti Bang, itu udah pasti. Saya ini nggak main-main, kan udah saya bilang Bang. Saya ini nggak main-main, saya ini benar-benar mau masuk Muslim. Saya 100% mau masuk Islam, itu aja Bang. Tapi saya belum bersyahadat sekarang, itu aja Bang ya Bang. Ya, nggak apa-apa. Yang penting di hati sudah bersyahadat di hati. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, Bang, jangan makan babi, jangan ke gereja, jangan menyembah Tuhan berbulu. Saya udah 1 bulan saya nggak pernah ke gereja, nggak makan babi, nggak usah. Saya mengikuti ajaran-ajaran Islam Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah, nanti besok tapi saya belum syahadat. Maksudnya tapi saya belum syahadat, itu aja Bang ya. Iya. Oke. Ya, silakan rehat dulu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bang Devi, apa kabar Bang? Gini, saya mau bertanya. Saya sudah mualaf 8 tahun ya. Mualaf? Saya udah mualaf 8 tahun, nggak bisa Alhamdulillah, Bang Devi luar biasa. Ya, gimana? Tapi saya pingin kali dapat pencerahan dari Bang Zuma juga. Soalnya sekarang saat ini saya lagi dilema keadaan di mana saya harus bertahan di Islam lagi kah, atau saya kembali lagi ke Kristen, karena keluarga
keluarga yang membuat saya ini menyokong saya untuk kembali ke Kristen gitu. Karena kalau di Islam mereka merasa kalau saya itu tidak ada yang membimbing, hidup saya seperti ini aja gitu. Saya juga mikir gitu, saya sudah banyak mempelajari Bang Zuma tentang ilmu Islam, baik dari perjalanan Nabi Muhammad sampai detik ini saya masih mempelajari. Dan sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan antara Islam dan Kristen gitu kan. Jadi saya ingin sekali penjelasan dari Bang Zuma supaya benar-benar saya bisa menetapkan hati saya mentok di Islam. Karena jujur aja Bang Zuma, saat ini saya benar-benar dalam keadaan, mungkin keadaan saya sangat benar-benar parah, nggak bisa saya jelaskan di sini. Tapi saya berharap Bang Zuma bisa kasih pencerahan ke saya, karena saya sudah memiliki anak. Saya tidak bisa membuat anak saya itu menjadi Islamkah atau Kristenkah, atau menjadi ibu Islamkah atau ibu Kristenkah. Saya belum bisa menetapkan itu sampai detik ini. Padahal saya sudah 8 tahun di mualaf, tapi saya nggak ngerti juga, belum ada yang sampai detik ini membimbing saya, yang benar-benar membimbing saya. Iya. Suaminya Islam. Islam. Terus kemarin syahadat di mana? Di Masjid Raya Kota Medan, Sumatera Utara, Bang Zuma, bersama imam saya lupa. Waktu itu ada banyak sekali yang saya di tengah-tengah, imam di Masjid Raya itu saya di tengah-tengah, dan mereka mengucap la ilaha illallah, terus saya disuruh mengucapkan kalimat doa syahadat dengan cara itu tidak ada paksaan gitu. Nah, saya tidak pernah merasa dipaksa karena saya besar di Kota Padang gitu. Saya menjalankan Islam karena keinginan hati sendiri pada saat itu. Tapi semakin kesini menjalani hidup gitu ya Bang Zuma, semakin dijalani hidup ini kok semakin beratnya, ujiannya kok berat nih Islam gitu dibandingkan waktu saya di Kristen gitu. Iya. Saya merasa loh, kok jadi seperti ini hidup saya gitu, kok terombang ambing gitu. Mbak saya ke Kristen, saya udah diginiin sama keluarga, saya di Muslim pun saya bingung, nggak tahu arah gitu loh Bang Zima. Saya nggak tahu arah saat ini. Jujur saya juga bingung mau mengajarkan anak saya seperti apa. Justru saya nggak tahu, karena dengar teman-teman, bahkan suami bilang coba dengerin ilmu Bang Zuma, katanya kan, coba dengarkan Bang Zuma, itu boleh tes tentang keagamaannya kalau nggak mau mendengarkan saya, kata suami. Oh ya udah gitu, karena bukannya nggak mau dengarkan suami Bang Zuma, pingin mendengarkan dia, cuman waktu sholat itu dibisikin sama suami juga, dibilang suami, kenapa setiap sholat selalu yang diingat Yesus gitu? Ya saya nggak tahu gitu loh. Saya nggak tahu. Saya saat ini antara Yesus sama Nabi Muhammad, bahkan Allah gitu. Saya nggak tahu, Mbak, kulit sama daging saya nggak bisa saya pisahkan gitu. Saya mungkin dari kecil diajarkan Kristen. Tiba di Islam, saya menerima Islam di hati saya, Bang Zuma. Tapi saya belum bisa memantapkan hati saya selama 8 tahun loh Bang Zuma. 8 tahun menantikan ini gitu. Baik. Jadi Islam itu datang dulu pertama kali 13 tahun itu pendalaman akidah, pendalaman tauhid, mengenal Allah. Sementara kebanyakan sekarang ini orang menjadi mu'alaf belum mengenali Allah. Hanya mereka diajarin sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa. Mereka bingung. Sebenarnya apa ini? Ritual kayak begini ini apa? Kok nggak nyampe ke hati? Itu disebabkan karena tidak mengenal Allah. Ilmu tauhidnya lemah. Syariatnya ada, tapi tauhidnya kurang. Itu. Sedangkan Al-Quran mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah berislam, kami telah beriman? Tidak, kata Allah. Mereka akan diuji. Dengan ujian inilah kemudian mereka akan mendapatkan ketakwaan yang sesungguhnya. Apabila mereka lolos dari ketakwaan, lolos dari ujian. Sementara Al-Quran lain mengatakan di ayat lain, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tak henti-hentinya menyesatkan.
Jadi iblis itu senantiasa menggoda kita. Jangankan yang baru mu'allaf atau seorang mu'allaf, orang yang Islam dari lahir aja, kita lihat, ada yang lulusan pesantren jatuh, ada yang bahkan ustadz jatuh. Kenapa? Iblis tidak pernah senang. Justru semakin banyak ujian membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kalau tidak diuji lagi, berarti dia dalam keadaan bersama dengan setan. Makanya kalau orang setengah-setengah tidak belajar ilmu tauhid, membandingkan ketika dia di Kristen dan ke Islam, memang banyak yang lemah, rapuh, bisa kembali. Kenapa? Ketika dia di Kristen, mereka merasa nyaman. Kenapa nyaman? Tak ada ujian. Siapa yang mau menguji ketika di Kristen? Mau diuji apa? Semua makanan halal, semua perbuatan boleh, menyembah juga bukan kewajiban. Itu pun ibadah, hanya nyanyi-nyanyi. Jadi tidak ada kemudian ujian. Kalau di Kristen itu nggak ada. Semuanya serba bahagia, semuanya serba nikmat. Karena tidak ada ujian, tak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada hukum syariat di situ. Nah kalau di Islam, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kemudian rezeki tidak ada, rezekinya terseok-seok, semakin tersiksa. Iman melemah, bisa murtad. Bisa murtad. Nah, iblis tertawa tuh. Ketika murtad kembali, karena merasa tidak ada keterangan, murtad kembali. Nah inilah kemudian ketika orang yang memualafkan lalu melepaskan tanggung jawab, tidak membina para mualafnya sehingga mereka mengamalkan ajaran tauhid itu dengan baik. Nah, salah satu implementasi daripada tauhid mengenal Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah, tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Tuhan, pencipta langit dan bumi, tak ada yang susah. Bahkan makan tidak makan pun mereka tetap gembira. Kenapa? Karena mereka bersama dengan pencipta. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku Tuhan telah menciptakan kalian manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kalian, dan aku Tuhan lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian kepada diri kalian sendiri. Itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi orang yang mengenal Tuhannya tidak akan pernah takut miskin, tidak pernah takut sengsara, tidak akan pernah. Kenapa? Karena kebesaran Allah terus yang ada pada diri mereka. Karena dunia ini memang di Islam kita dicipta hanya untuk ibadah. Karena dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Di dunia ini, dunia sijanul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi bukan untuk tempat bahagia, berhura-hura, berpoya-poya, bersenang-senang, bukan. Dunia bagi orang Islam adalah penjara dan surga bagi orang kafir. Kenapa dunia ini surga bagi orang kafir? Karena surga mereka hanya di dunia ini, setelah itu neraka. Mereka kekal. Jadi diberikan kenikmatan hanya di dunia. Setelahnya mereka akan di neraka kekal. Nah, jadi saudaraku, saudariku, hidup sebagai Islam itu adalah jihad, perjuangan. Karena banyak yang kita hadapi. Ujian harta, ujian kesehatan, ujian dari keluarga, ujian sosial, dan seterusnya. Itu banyak. Itulah bukti cinta Allah kepada kita kalau kita sering diuji. Kalau ada orang yang tidak diuji, itu bahaya. Tanda-tanda tuh. Seperti orang Kristen, mohon maaf, mereka tidak diuji lagi. Kalau mereka mendapat musibah, itu adalah siksaan bagi mereka. Tapi kalau umat Islam dapat musibah, itu adalah ujian bagi umat Islam. Ad-dunya sijanul, itu adalah kaidah. Dunia ini adalah penjara bagi kita umat Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau kita menuntut untuk bisa bahagia karena harta, menuntut bahagia karena rezeki, itu tidak, karena Tuhan tidak melihat dari itu. Tuhan tidak melihat bagaimana kemudian orang ini beriman, aku kasih harta. Orang ini tidak beriman, aku tidak kasih harta. Tidak begitu. Seibarat seorang pengamen nih, seorang pengamen datang kepada kita. Suaranya bagus, musiknya bagus, alunan liriknya bagus. Maka kita tidak buru-buru memberikannya duit. Kita tunggu, bahkan kita minta, ayo satu lagu lagi, satu lagi. Lagunya satu lagi. Kita suka. Begitulah Allah. Ketika melihat hambanya merintih, berdoa, kemudian dia suka. Ini hambaku benar-benar cinta kepada saya.
Jangan sampai dikasih harta, kemudian kufur, ingkar. Seperti itu. Jadi, saudariku, perdalam ilmu tauhid, mengenal Allah. Karena kalau yang saudari lihat, kenapa ketika saya masuk Islam, saya kok jadi kayak begini? Itu nggak boleh jadi tolak ukur. Karena banyak orang yang masuk Islam, mereka bahagia, mereka happy, mereka senang, apapun ujiannya. Jadi yang perlu diperbaiki di sini adalah tatanan hati terkait dengan ilmu tauhid. Apa itu mengesahkan Allah? Tidak ada yang berat ketika kita bersama dengan Allah. Tidak ada yang sulit ketika kita bersama dengan Allah. Nah, yang saudari saya alami hari ini adalah perintah ini, perintah ini, perintah ini, salat. Apa sih untungnya? Kenapa demikian? Karena tidak mengenal Allah. Tidak ada kebesaran Allah pada diri kita. Siapa yang harus dipersalahkan? Yang salah ini adalah saudara-saudara umat Islam yang ada di sekeliling saudari saya. Nah, untuk itu jangan tunggu bola. Yuk masuk ke pengajian-pengajian, masuk ke masjid, pengajian-pengajian. Jangan kemudian terombang-ambing. Kenapa? Karena kalau kita mencari keselamatan, utama selamat yang kita inginkan itu adalah keselamatan akhirat. Percuma kita main banyak harta di bumi, banyak kesenangan di bumi, tapi masuk mati neraka. Ingat, kehidupan kita di bumi ini paling santer 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita kemana? Di dunia ini kita merasa sengsara. Kenapa? Karena roh kita ini masih terikat oleh keinginan-keinginan. Roh kita terpenjara oleh jasad, sehingga kita memiliki kehendak bebas. Kita protes. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita protes. Ya Rabb, kenapa begini? Jika engkau betul ada, jika engkau benar ada, jika engkau benar kuasa, kenapa kau biarkan aku susah? Itu protes. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena roh kita ini masih terbungkus oleh kedagingan. Tapi begitu ajal menjemput, detik-detik roh keluar dari jasad, roh tidak bisa ngapa-ngapain. Roh tunduk kepada keputusan Tuhan. Roh, kau sudah keluar dari jasadmu. Sekarang lu mau apa sekarang? Kau masih mau kejar harta? Kau masih mau kejar kedudukan? Kau masih mau kejar sosial supaya kau itu dianggap orang hebat? Sekarang kejarlah. Roh tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada lagi hakikat, tidak ada lagi kehendak di sana, tidak lagi berpikir, tidak ada lagi kehendak mau ini mau itu, nggak ada lagi. Yang ada roh tunduk kepada keputusan Tuhan berdasarkan apa yang kita perbuat ketika kita hidup di dunia. Lu roh, dulu kau hebat, ketika kau di bumi kau sombong, kau mengatakan ini, kau mengatakan itu. Nah sekarang lu bisa apa? Jasadmu sudah dimakan tanah, tinggal kau sendiri di sini. Kau mau apa? Sekarang saya yang akan memerintah apapun terhadap dirimu. Kamu tidak punya lagi kehendak bebas. Kalau sekarang kita sebagai manusia, kita bisa memilih. Kita mau ke Medan atau kita mau ke Padang. Kita bisa memilih. Tapi ketika kita sudah bentur roh, sudah meninggal, roh kita tidak bisa memilih. Roh kita hanya berhadapan dengan Allah, tunduk berserah diri kepada keputusan Allah. Keputusannya, apabila kita taat ketika kita hidup di dunia, maka roh kita akan selamat. Tapi ketika kita di dunia, jasad kita yang berkuasa terhadap roh, jasadnya tunduk setunduk-tunduknya kepada keinginan biologis kita, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Roh kita tidak kita perhatikan. Begitu lepas kemudian ternyata jasad hanya kembali ke tanah, roh berhadapan dengan Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa memilih. Kalau sekarang kan bisa, mau ke Kristen, mau ke Islam, mau ke Islam, mau ke Kristen, bisa, karena masih terbungkus jasad biologis. Tapi ketika roh sudah keluar, yang ada hanya tunduk kepada sang pemilik roh. Kita nggak bisa memilih. Kita hanya diperlakukan sebagaimana kita kemudian berperilaku ketika kita hidup. Kalau akal kita tidak fungsikan, maka roh tinggal tunduk perintah. Bayangkan saja nih, bayangkan. Kalau jasad dengan roh sudah terpisah, jangankan masalah duniawi, nama kita yang disandingkan, yang disandangkan ke kita saja sudah jijik kepada kita. Nama kita Devi. Begitu kita sudah meninggal, kata Devi sudah tidak mau lagi dilengketkan ke kita. Sampai-sampai orang ketika datang melayat, apa kata orang? Mana mayatnya? Dia tidak mengatakan mana Devi. Enggak lagi. Devi sudah pergi jauh. Jijik sama kita. Mana Devi? Oh enggak. Orang datang. Mana mayatnya? Sini kita mandikan sekarang mayatnya. Di mana kuburnya? Tidak lagi mengatakan mana Devi. Mari kita mandikan Devi. Enggak.
Nama saja udah jijik, apalagi hal duniawi. Nah, sementara iblis datang mengganggu kita dengan mimpi-mimpi duniawi. Kamu di Kristen dulu kaya, sekarang kamu di Islam miskin, susah, makan aja susah, ribut, baba-baba dan seterusnya. Itu kenapa? Karena kita masih memiliki senjata iblis pada diri kita. Tapi kalau kita terperdaya kemudian dengan tipu daya iblis, mati dalam keadaan seperti itu, kita akan tersiksa. Pasti tersiksa. Karena roh tidak lagi punya alasan. Mau cari alasan ini. Oh tidak Tuhan, saya mau begini, saya mau. Oh enggak lagi, udah selesai. Roh tidak bisa memiliki keputusan. Tidak seperti sekarang. Kita masih bisa memilih keputusan. Mau Islam, mau Kristen, kita masih bisa. Tapi ketika sudah roh saja, tidak ada lagi. Kita hanya berurusan dengan alam setelahnya. Tidak ada lagi urusan dengan alam dunia. Istri, suami, anak, harta kita tinggal. Yang ada di hadapan kita adalah urusan kita kepada akhirat. Apa yang telah kita lakukan di dunia, itu yang akan kita pertanggungjawabkan dan kita dapatkan setelahnya. Tak ada lagi urusan, tunggu ya, saya dulu mikir ya, tunggu, enggak ada lagi pokoknya. Lepas ruh dari jasad, urusan kita adalah tunduk kepada keputusan Allah. Apa yang pernah kau lakukan ketika di bumi, wahai si fulan, ini yang akan kau dapatkan. Enggak ada lagi, gini loh Rab, gini loh Tuhan, enggak ada cerita, enggak ada. Enggak ada, tunduk kepada keputusan Tuhan. Karena kita tidak lagi memiliki kehendak bebas. Nah, ini yang perlu dipahami. Apakah kita akan hidup 500 tahun ke depan? Tidak. Kita akan pergi. Dan setelah itu, apakah orang-orang akan peduli dengan kita? Enggak. Sehari kita di alam barzah, di alam maut, mana orang tua kita? Mana harta kita? Mana anak-anak kita? Mana orang-orang yang karena dia kita murtad? Mana mereka? Membantukah mereka? Menolongkah kita? Tidak sama sekali. Yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Makanya Islam itu harus bertauhid. Harus bertauhid. Setiap tindakan kita harus karena Allah. Harus membesarkan Allah dalam diri kita. Jangan membesarkan duniawi. Jangan memilih agama karena harta. Jangan memilih agama karena kesenangan duniawi. Jangan. Tapi saya nggak mendapatkan ketenangan di Islam, Bang Suma. Yes, pasti. Karena kita belum mengenal Allah. Yang kita tahu, Tuhan itu harus berjasa, datang ke bumi, mati untuk kita karena kasihnya. Karena kita masih teringat-ingat, terngiang-ngiang ajaran dulu. Tuhan itu tidak begitu. Andai saja Tuhan pencipta langit dan bumi melihat yang mana yang taat, itu yang diberi harta, maka agama di atas muka bumi ini cuma satu. Yang kaya saja yang benar agamanya. Kamu kenapa miskin? Pasti bukan Islam. Karena kalau Islam pasti kaya. Karena Tuhannya Islam pasti memberikan kekayaan. Siapa yang masuk Islam pasti dikasih kekayaan. Tidak begitu. Allah tidak mengukur siapa dia. Karena Allah itu maha kasih. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, siapapun hambanya dikasih. Karena Allah maha pengasih. Bukan karena saya menyembah dia, saya yang dikasih. Anda tidak menyembah dia, Anda dimiskinkan. Tidak begitu. Jadi ketika orang Kristen masuk ke gereja meminta kepada Yesus, Yesus berikan saya harta, jadikan anakku sukses, luluskan dia jadi tentara. Lulus anak itu jadi tentara. Bukan Yesus yang mengabulkan. Yang mengabulkan adalah Tuhannya Yesus. Kenapa? Yesus tidak maha mendengar. Yang maha mendengar itu adalah Allah. Allah yang mendengarkan. Maka Allah mengabulkan doa itu. Meskipun dia Hindu, meskipun dia ateis sekalipun. Karena Allah memberikan apa? Allah memberikan clue. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semuanya telah kuturunkan ke bumi melalui Al-Quran. Siapa yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Tapi ingat, janjiku akan tetap berlaku. Apa janjiku? Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, jannah. Tapi barang siapa yang kufur kepadaku, neraka. Hukuman tidak dilihat dari harta, tapi dilihat dari mana? Dari keyakinan kita kepada pencipta. Saya kira begitu, saudariku Devi. Sekelumit sedikit ya dari saya, karena di sini sudah mau sholat Jumat. Sekiranya masih panjang waktu untuk sholat, kita akan berdiskusi lebih jauh. Tapi karena sini sudah mau sholat Jumat, saya izin untuk undur diri. Mungkin rekan-rekan kita yang akan melanjutkan, gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa berdiskusi panjang, kapan aja mau berdiskusi apa lagi boleh. Kebetulan nanti insya Allah saya akhir bulan mau lanjut ke Medan. Kalau ada waktu jumpa di Medan, kita tetap langsung, kita bertemu langsung, tanya jawab boleh. Saya kira begitu sementara, teman-teman sekalian. Kuatkan hatimu, adikku Devi.
Ya sahabatku, Masya Allah, jangan terpengaruh dengan masalah duniawi. Saya izin sejenak, silakan diambil alih dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Kak Devi, ada lagi yang mau disampaikan nggak? Itu dulu Mbak, ya cukup tersentuh Ya, lah dengan tenangkan hati dengan sudah belajar membaca Al-Quran sudah. Pernah belajar Mbak. Itu tadi saya bilang, saya mungkin masih belum bisa netapin hati saya, bahkan sampai 8 tahun loh Mbak saya seperti ini. Ya, nggak apa-apa, belajar pelan-pelan, insya Allah. Jadi Al-Quran itu salah satu yang menghidupkan hati. Jangankan Anda, saya saja yang muslim dari lahir, kalau ndak membaca Al-Quran hati kusut, hati tidak tenang, itu begitu. Apalagi yang mu'alaf, saya yang dari lahir raja muslim, kalau tidak dekat-dekat dengan Al-Quran, tidak ada ketenangan dalam kehidupan itu, gitu. Iya Mbak. Ya, saya senang sekali Mbak bisa berkumpul di sini. Senang sekali mendengar pencerahan dari Bang Zuma tadi. Hati saya langsung, oh ya, ternyata teman-teman sangat tahu sekali isi hati saya saat ini. Ternyata benar saya diuji sama Allah itu karena Allah sebenarnya sayang sama saya. Sayanya aja nggak mau membuka hati saya lebih jauh ke Allah, gitu aja. Amin, amin ya. Mudah-mudahan selalu ini ya, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan ya. Iya Mbak, ya mohon doanya buat teman-teman semua. Mungkin Ya Mbak. ya di Islam ini banyak sekali cobaannya, tapi insya Allah mulai hari ini Mbak, saya coba lagi lebih tekun lagi mempelajari Islam. Lebih rajin lagi membuka Al-Quran, dan lebih rajin lagi sholatnya. Tapi jujur Mbak, saya mau cerita juga sedikit. Setiap saya sholat, terkadang saya masih teringat sama Yesus, masih di sejadah kadang saya terlintas Yesus. Kadang saya bingung kayak mana cara sholat supaya saya menghilangkan itu semua Mbak. Itu dulu yang membuat saya sampai sekarang nggak tenang, sampai 8 tahun loh Mbak saya nahan ini semua. Bahkan sekarang ngomong sama suami, sama keluarga gitu kan, ya udah kembali lagi ke Kristen, nggak bisa gitu. Saya nggak mau meninggalkan Allah juga. Saya sudah jatuh cinta sama Allah juga gitu. Ya Allah ya. Jadi kegalauan atau ketidaktenangan hati itu bisa jadi pertama, jadi dalam Islam itu perintahnya itu kan orang beriman dan beramal soleh. Jadi iman tanpa amalan itu ya sama saja, itu konsekuensinya ke kita. Nah dalam Islam itu salah satu sholat itu salah satu pencegah bermaksiat. Al-Quran itu adalah ruh yang menghidupkan jiwa, menghidupkan rohani kita. Maka saran saya, Saudari Devi, pertama coba perbaiki amalan, mulai sholatnya diperbaiki. Oh mungkin saya belum terlalu ini Mbak Rifa, tidak masalah, semampunya saja mengingat Allah. Kemudian usahakan untuk belajar. Ada ustazah yang ada di situ, pelajari hal-hal yang krusial seperti sholat dan juga membaca Al-Quran. Dan dekatkan diri dengan orang-orang soleh. Jangan bersama-sama dengan orang yang menyekutukan Allah. Sering bersama-sama ngobrol, sering-sering ilmu bersama dengan orang-orang soleh. Begitu Ukti Devi ya. Semoga Allah kuatkan dalam iman dan takwanya. Semoga Allah selalu beri kemudahan. Yang nama ujian itu tidak pernah sampai membunuh ya. Tidak pernah sampai membunuh, karena Allah hanya menguji kita itu dengan sedikit kekurangan dan sedikit kekhawatiran. Dan tidak ada sampai ujian itu sampai membunuh gitu. Tidak ada sampai kita harus disalib, tidak ada sampai kita tuh sampai menderita berdarah-darah, tidak. Bahkan dulu riwayatnya ketika Rasulullah SAW didatangi sahabat yang mengadu bahwa lihat para budak-budak hamba-hamba saya yang masuk ke dalam Islam itu mereka disiksa. Kemudian apa jawaban baginda Rasulullah? Bahkan ada yang di kulitnya dikelupas dengan sisir besi. Bukan berarti setiap orang itu berbeda-beda. Bagi mereka itu hal yang ringan pada saat itu. Bagi kita mungkin itu tidak sanggup. Makanya Allah juga berikan ujian-ujian dari Allah, paling ekonomi, finansial, kemudian sosial gitu. Tidak bisa dibandingkan bagaimana kita dengan umat terdahulu yang betul-betul ujiannya tuh udah fisik, sampai mereka harus mengorbankan jiwa raganya gitu.
Banyak-banyak melafazkan kalam-kalam mulia seperti istighfar, juga ucapan-ucapan ta'awuz, itu juga perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, dan juga membaca 3 kul ya. 3 kul itu bacaan-bacaan yang tiap hari itu sepertinya harus. Pertama surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan juga surah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. 3 kul itu insyaallah membentengi kita dari ketidaktenangan jiwa gitu. Mungkin seperti itu Ukti Devi. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak buat sarannya. Sama-sama, semangat ya, semangat istiqomah selalu. Iya Uni. Siap. Oke, kita sapa yang sudah hadir bersama kita di sini. Ada Rumah Jahid. Rumah Jahid ada yang Rumah Jahid Anissa ada yang menyampaikan. Rumah Jahid Anissa. Oke, Kak Devi, itu saja mungkin dari kami. Kalaupun ada yang mau dipertanyakan lagi, silakan di DM kami DM saya, di DM Bang Zuma, silakan, tidak masalah. Ini ada Rumah Jahid. Oke, aku turunkan Rumah Jahid dulu. Ini ada Pak Osman Bara. Assalamualaikum Pak Osman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Osman. Saya memohon izin kemarin untuk Bang Suma. Saya kan begini aja intinya. Saya beli kaos ke Bang Dewa dengan mengambil gambar Bang Suma gitu ya. Saya minta izin aja gitu ya ke Bang Suma gitu. Oh iya, nggak masalah itu, insya Allah Bang Suma nggak. Takut jadi ini, nanti saya harus bayar royalti. Enggak ya? Enggak lah. Ya. Dan untuk Unirifa, terima kasih tasnya sudah di sini ya, sudah nyampe. Oke, sama-sama. Alhamdulillah. Dan untuk Mbak Devi, semoga keimanannya dalam tetap iman Islam ya, nggak usah pindah kemana-mana karena Islam telah syukur untuk Mbak Devi. Kalau pengen ketenangan, ini menurut guru saya waktu saya di kampung, bacalah Yasin kalau bisa baca Quran gitu ya. Untuk Mbak Devi yang di sana. Iya, Terima Mas. kasih. Saya kasih saran sedikit aja Mbak Devi. Iya, boleh. Oke, Mbak Devi sholat Iya. dari subuh sampai subuh lagi kan, 5 waktu kan, 1 hari. Iya. Coba Mbak Devi menjerit misalkan Allahu Akbar gitu kan. Nah nanti pas Allahu Akbar kabiru walhamdulillah katsiro sampai Al-Fatihah dan seterusnya, itu di dalam hati kan. Coba Mbak Devi menjerit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu menjerit di dalam hati, itu akan khusyuk insyaallah. Itu yang sampai sujud pun menjerit aja enggak apa-apa. Maksudnya menjerit dalam hati ya, jangan sampai keluar nanti kayak orang apa saja. Untuk supaya kita tadi kan kalau sholat mengingat Yesus terus kan. Iya. Betul. Nah, dilawan dengan hal itu. Kecuali kalau sholat maghrib berjamaah, nggak mungkin jadi imam ya, karena perempuan yang imam itu laki-laki kan itu. Nah, coba menjerit aja. Insya Allah Pak Devi itu akan hilang. Percayalah sama saya. Bang, mohon izin Bang untuk Mbak Unirifa turunin saya ya. Soalnya saya ini mau Jumatan, masuk Jumatan ya. Oke. Daerah mana, Assalamualaikum Bang Osman. Sudah turun kan? Ya ini Dede tadi tuh pengen minta naik nih. Ada apa ya? Makanya ada yang mau sampaikan nggak? Ya Uni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Ini saya sedikit menyikapi soal Kakak Depi. Kakak Depi masih monitor Kak Depi? Masih Mas. Gini Kak, ini kan saya juga ikut berbulan-bulan juga ini ya, dia mengikuti komal-komalnya debat gini ya kan Kak. Kadang kita pun yang Islam dari lahir gini Kak, ini terkait yang Kakak bilang tadi, misalnya lagi sholat terbayang Yesus gitu ya kan Kak ya. Iya. Itu sedangkan kita yang lahir dari ini Kak, sesuai yang dijabarkan Bang Suma sama Kak Ripa sama kawan abang-abang yang lain juga tadi. Kita berpegang ini aja Kak.
laisa kamitslihi syai'an. Ya kan? Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Berarti apa yang menerawang di pikiran kita, apa yang muncul di pikiran kita, berarti itu bukan Tuhan gitu lah kira-kira. Jangankan istilah kakak yang mualaf baru 8 tahun ya kan, kita dari lahirnya kak, yang saya pribadi yang nyimak debat-debat gini kak, kadang-kadang lagi sholat bisa jadah, kadang terbayang salib, terbayang ini, itu iblis gitu kak. Nah, itu aja sih kak yang rahasianya saya rasa berpegang teguh kepada yang ini, laisa kamitslihi syai'an. Berarti apa yang kita pikirkan itu makhluk, bukan Tuhan gitu kak. Baik. Oke, itu aja Dede. Ya, itu aja Uni. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Oke Kak Devi, ada lagi mungkin sebelum Imam Zuma juga sholat Jumat ya, dan kita juga masih membuka dialog untuk lintas agama bagi teman-teman yang non Muslim sebelum kami nanti bergantian, karena saya juga habis selesai Bang Zuma sholat, saya juga melaksanakan sholat. Baik ya. Itu aja Mbak, itu aja ya, siap. Semoga kita sama-sama diberkahi Allah ya Mbak ya, tetap istiqomah juga, dan bantu saya juga, amin. Doain saya juga ya Mbak gitu, saya minta doa teman-teman. Udah itu aja Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandarkan semua kepada Allah Mbak, insya Allah akan ada ketenangan. Serahkan semua kepada Allah. Ya Kak Devi, daripada Kak Devi kayak Nafiri ini, bayangin loh, si Nafiri ini udah pergi ke surga ke neraka loh. Coba tanya Nafiri, kau udah pernah pergi ke surga neraka kan Nafiri? Dikit apapun keluh kesah kita sandarkan semua kepada Allah. Kita serahkan hidup dan mati kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Insya Allah di dalam sholat kita memohon, meminta kepada Allah, serahkan semuanya. Allah yang maha tahu segala sesuatunya. Itu Mbak. Betul. Jadi jangan khawatir, serahkan kepada Allah. Nah, saya mengingat dulu begitu Mbak Devi. Saya cerita saya itu, Mbak Devi, itu saya nyata. Jadi kadang-kadang suka ingat. Jadi untuk bukan menghilangkan, karena kalau menghilangkan ya orang gila gitu loh, ya, atau orang pingsan. Nah, untuk menghindari hal itu, saya menjerit dalam sholat saya. Dalam artian menjerit itu bukan bismillah, kok kedengar menjerit, enggak. Maksudnya melantunkan dengan keras di dalam hati supaya tidak dengar, hanya Allah yang dengar kita, walaupun dengan bisik-bisik Allah mendengar, supaya untuk menghindari pikiran kita ke sana. Percayalah saya. Iya bang, siap bang. Iya, tapi sholatnya jangan dilepas, itu aja. Kalau sholatnya dilepas ya kewajiban kita gitu. Itulah untuk mendekatkan supaya kita tidak teringat masa lalu kita, dalam artian saat kita masih jadi kafir gitu. Terima kasih, silakan Uni. Karena iblis itu memang kerjanya ingin menyesatkan kita Mbak, ingin menyesatkan. Kita selalu memohon A'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan dari Allah. Iblis tugasnya membawa manusia ke neraka sebelum ke surga. Sebentar Nafiri. Donald Muslim Kristen? Saya Kristen Pak. Oh, kok pakai salam? Iya, ini kan tadi selamat siang aja gitu loh. Lanjut. Tuhan dalam kekristenan itu. Bentar Pak Donald, sebelum Anda berbicara, di sini kan ini room dialektika lintas iman Islam nih. Kalau Anda bertanya, kami coba jawab tentang Islam. Tapi kalau Anda menjelaskan iman Anda, maka Anda wajib kami tanggapi ya, brother. Jadi kalau Anda menjelaskan, saya tidak apa-apa mendengarkan penjelasan Anda, tapi akan kami tanggapi, pasti saya tanggapi. Gimana? Silakan. Oke, siap. Ini kan saya mau bertanya ini. Oke, kalau bertanya saja, kami akan menjawab insya Allah. Silakan. Iman kami. Kak Devi di mute dulu ya. Kami meyakini bahwa Allah kami telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Pertanyaan saya, apa itu Allah SWT? Itu aja. Baik, siap. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya mudah-mudahan didengarkan, jawaban sesuai dengan pertanyaan saya akan menjawabnya.
Pertama, saya kritisi dulu pernyataan Anda yang mengatakan Tuhan Anda menyatakan diri sebagai manusia. Di mana tertulis itu? Setahu saya di kitab Anda yang menyatakan diri menjadi manusia bukan Tuhan Anda, tetapi firman dari Tuhan Anda. Ya, coba perhatikan dalil kitab suci Anda, Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, saya seorang pembelajar kristologi, jadi saya tidak mau tertipu begitu saja di sini. Dan tidak pernah tradisi agama Samawi, agama orang Yahudi, agama Bani Israel mengatakan Tuhan itu berteofani, menyatakan diri berupa wujud manusia, karena itu hanya akan menabrak dalil kitab suci yang mengatakan bahwa Allah dalam kitab kalian itu tertulis bukanlah manusia. Jadi ketika ada Tuhan mengatakan bahwa aku bukan manusia, tiba-tiba dia menyamar jadi manusia, maka ini Tuhan pendusta. Ya, kenapa saya katakan Tuhan pendusta? Sebentar, saya sudah katakan tadi. Jika Anda menjelaskan iman Anda, kami pasti mereaksinya. Jika Anda bertanya agama kami akan menjawabnya. Maka tadi saya sudah peringatkan, brother. Ketika Anda mengatakan Tuhan Anda menyatakan diri jadi manusia, saya sudah katakan pasti saya akan reaksi. Satu, dalilnya mana? Kedua, bahkan Tuhan Anda yang Anda pertuhankan bernama Yesus mengatakan, jangan memanggil Bapa di muka bumi ini karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Ya, bahkan 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Paulus yang bahkan membatalkan hukum Taurat sendiri mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah, hanya ada satu kurios, satu Theos, satu kurios. Siapa Theos? Bapa yang di surga. Siapa kurios? Yesus. Maka ketika argumentasi kalian mengatakan bagi kami, Tuhan kami menyatakan diri, siapa yang mengatakan hal itu? Siapa yang mengajarkan kalian hal itu? Tunjukkan kepada kami. Nah, kalau kamu bertanya siapa Allah, saya akan menjawab, Allah adalah nama untuk ilah yang laisa kamislihi syai'un, yang tidak serupa dengan apapun, yang tak bergantung kepada siapapun, yang tidak membutuhkan apapun. Tempat kami bergantung bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Inilah Allah. Dialah ilah, Rabbul Alamin, pencipta yang tidak diciptakan, yang tidak memiripkan, mengcosplay manusia untuk menyatakan keselamatan. Inilah Allah. Silakan ditanggapi. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan dikatakan bahwa tidak ada tadi pernyataan awal bahwa manusia jadi Tuhan. Ya, itu kan bukan iman kami itu. Kalau manusia jadi Tuhan ya. Tunggu dulu. Sebentar. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Jangan logical fallacy. Dengarkan pernyataan saya, tanggapi sesuai yang saya katakan. Saya tidak pernah bilang manusia kalian Tuhan kan. Saya mengatakan kamu bilang Tuhanmu menyatakan diri jadi manusia. Itu di mana? Saya masih kritisi. Jangan kemana-mana, brother. Saya masih ingat dengan setiap perkataan saya. Bahkan saya mampu mengulanginya kembali, mulai dari awal. Kalau itu pun kalau Anda inginkan. Ya, karena kebetulan saya di jalan ini saya tidak membawa juga Alkitab. Tapi itu sudah menjadi iman kami dan ada dasar Alkitab, ada di Alkitab dikatakan bahwa Allah kami, Allah yang Maha Kuasa. Nah, bahkan menyatakan dirinya juga dia punya kuasa. Baik, saya tanggapi langsung to the point. Jangan dijelaskan panjang-panjang. Itu saja poin dulu. Berkuasa dulu. Saya justru tidak akan percaya kalau Allah itu jadi zat atau jadi batu dan lain-lain. Tuhan siapa yang jadi batu? Tidak ada Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu menjadi, jangankan jadi batu, jadi manusia aja ndak ada. Jangan logical fallacy dari tadi, brother. Ilmiah kalau bicara itu. Pertama, dengarkan poin lawan diskusi Anda, tangkap, lalu sampaikan kembali. Jangan menyimpulkan apa-apa yang tidak diomongkan orang. Tidak pernah kami mengatakan Tuhan kami menjadi ini, menjadi itu. Lah, sejak kapan saya pernah berkata Tuhan saya menjadi zat, Tuhan saya menjadi batu? Tolong kalau diskusi itu kuping difungsikan, baru mulut menyampaikan apa yang didengarkan. Saya ulangi sekali lagi. Anda ini mengatakan Tuhannya menjadi manusia, Tuhannya menyatakan diri menjadi manusia. Betul tidak? Ya, betul sekali. Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda jadi manusia, maka dia mati di tiang salib, mengantuk tidur di atas perahu, makan ikan goreng, keluar dari rahim Bunda Maria, itu masih jadi Tuhan atau tidak? Oke, begini.
Jangan begini bang, seringkali saya dengarkan begini-begini, begitu. Kami itu meyakini Allah jadi manusia, dan ketika jadi manusia memang secara manusia dia menjadi manusia. Saya tidak mempermasalahkan, brother. Tolong, brother, fokus, brother. Makanya, brother, sering-sering makan pucuk ubi biar fokus. Brother, yang saya tanya itu bukan kemanusiaannya. Ketika saya bertanya, Tuhan Anda yang jadi manusia itu apakah masih Tuhan waktu jadi manusia? Itu, brother. Kemanusiaannya saya tidak pertanyakan. Toh saya terima Tuhan Anda itu manusia, kan? Yang saya tanya, ketika dia menjadi manusia, walaupun belum dibawakan dalil kalau Tuhan itu jadi manusia, karena yang jadi manusia adalah firman-Nya, bukan dirinya. Bahwa kalau dikatakan Tuhan itu apa? Tuhan itu bukan firman, karena firman itu adalah perkataan, perkataannya perkataan. Maka saya tanya dua hal, yang satu yang belum kamu jawab, yang kedua ini belum mampu kamu jawab. Yang pertama, di mana dalilnya yang mengatakan Tuhanmu itu menjadi manusia, brother? Yang kedua, ketika Tuhanmu jadi manusia, apakah masih jadi Tuhan? Begitu, mangga dijawab kedua-duanya. Nah, itu ya saya jawab tadi, bahwa ketika Allah kami jadi manusia, memang kan dia manusia. Nah, jangan juga. Apakah dia masih Tuhan? Yang itu yang Bok dipertanyakan, bukan kemanusiaannya, brother. Ya Allah ya Rabbi. Allah kami yaitu 100% manusia, 100% Allah. Ketika dia 100% manusia, 100% Allah. Apa-apaan ini, brother? Ini kamu sedang mengakal-ngakali ajaran dan kamu sedang membodoh-bodohi saya. Kamu pikir saya bisa dibodoh-bodohi? Dengar, kalau 100% manusia, apakah bisa dikatakan memiliki sifat kealahan? Kalau 100% ayam, apakah ada sifat kerbau dalam ayam itu? Oke, apakah ibu pernah menemukan kesalahan Yesus ketika menjadi manusia atau ada banyak dosanya? Saya akan sebutkan, tapi nanti bukan itu bahasan kita. Bahasan kita adalah ketika dia 100% manusia, kok Anda bilang ada kealahannya? Kalau dia 100% manusia, ada sifat ilahinya, maka dia tidak bisa dikatakan 100% manusia. Kalau dia 100% Allah memiliki sifat ilahi, maka tidak bisa dikatakan 100% ilahi. Ini menyangkal logika berpikir secara ilmu hakikat atau ontologis. Masa ada ayam yang kekerbau-kerbauan? Yang benar dong. Nah, kalau tanya ibu, apakah ibu mengerti atau dikatakan firman Allah menjadi manusia? Kira-kira apa? Firman Allah menjadi manusia artinya perkataan Tuhanmu itu jadi manusia, bukan Tuhannya. Bukan Tuhanmu yang berfirman, bukan yang berfirman jadi manusia, tapi firmannya. Paham? Berarti ketika firman Tuhan jadi manusia, Tuhanmu ada dua. Satu yang berfirman, tetap Tuhan kan? Kedua berfirman dia, jadi Tuhan itu. Berarti Tuhanmu ada dua. Tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Berarti Tuhanmu ada dua. Justru kalau mau jauh, Islam yang punya Tuhan bukan cuma dua, cuma tiga. Allah, SWT, Muhammad, dan Yesus. Tapi coba tunjukkan dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu jangan fitnah. Saya sudah saya menemani diskusi Anda, walaupun tegas keras suara saya, tetap saya tidak menyimpang sebagai muslimah, tidak mencaci, tidak menghujat, tidak memfitnah. Ketika Anda sudah mulai melampaui batas, tunjukkan dalil dalam Al-Quran dan hadis, tunjukkan aktualisasi bahwa kami menuhankan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau pancing tandukku keluar, karena aku adalah orang yang akan mampu menamparmu di hadapanku ini ketika kau berdusta di hadapanku. Ayat tentang Tuhanmu jadi manusia saja belum mampu kau tunjukkan. Secara pertanyaanku dua belum kau jawab. Kau mencoba untuk melompat pagar dengan menuduh bahwa kami menuhankan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau main-main denganku, bokir. Tunjukkan ayat di mana Tuhanmu berubah menjadi manusia, dan tunjukkan kepadaku kamus mana yang kau bawa yang mengatakan kalau ada 100% manusia maka dia adalah juga 100% Tuhan. Kamus apa yang kau bawa? Kamus ilmiah mana yang kau bawa? Kau datangkan kamus dari surga papa ke sini biar ku baca.
Jangan macam-macam brother. Ini perkara akidah. Perkara akidah bukan perkara yang bisa kau main-mainkan. Tunjukkan dalilnya. Satu, tertulis tidak ada di Al-Quran. Tunjukkan hadis bahwa Nabi Muhammad mengaku sembahan. Tunjukkan aktualisasi orang Islam mana yang menyembah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu orang Syiah, Ahmadiyah? Kau tunjukkan di hadapanku by data dan by video. Kalau tak mampu, lebih baik kau diam, boker. Siap, Susana. Oke ya, itu tadi kan tuduhan mengatakan bahwa Allah kami 3 atau kedua tadi. Oke, Allahmu bukan 3, betul? Itu tidak memahami. Enak saja kau bilang itu tuduhan. Itu bukan tuduhan, tapi itu pernyataan yang akan kita uji kebenarannya. Mari kita uji. Pertanyaanku, berapa Tuhanmu? Jawab. Berapa Tuhanmu? Boker 1000 tusuk. Jawab. Berapa Tuhanmu? Berapa Allahmu? Jangan kau bilang saya menuduh. Menuduh dengan fitnah, memberikan statement tanpa mampu membuktikan. Mari kita ulas. Apakah saya menuduh kau tanpa dasar? Apakah kau katakan ini adalah sebuah ketidakbenaran? Mari kita definisikan kebenaran. Kebenaran menurut para ilmuwan adanya koherensi dari setiap ucapan dengan realitas. Pertanyaanku, kau tidak mengakui bahwa Allahmu ada 3. Miri kiti buktikan. Pertanyaanku, ada berapa Allahmu, boker? Nyungsep. Kabur. Kabur. Beginilah kalian. Ketika kalian sudah diberikan tempat, saya sudah ingatkan, wahai saudara Kristen, ini komal Islam. Kami lebih bangga mensiarkan agama kami Islam. Bagi kami lebih bermartabat, lebih membahagiakan mensiarkan bagaimana Islam. Dan kami lebih senang melafazkan kalam-kalam mulia. Tetapi ketika kalian coba-coba menjelaskan agamamu, hei, saya, orang-orang yang ada di sini adalah orang yang gemar membaca kitabmu dari Kejadian sampai Wahyu, sudah ada di luar kepala kami. Bahkan kami tahu bahwa kitabmu yang konon katanya itu adalah wahyu dari Tuhan memiliki banyak 1001 kesalahan secara akademis. Ketika kau coba jelaskan Tuhanku menyatakan diri, di mana ada? Yang ada itu firman Tuhanmu menjadi manusia, Yohanes pasal 1:14, menjadi daging. Jangan di hadapan kami berbicara omong kosong, karena hak kami mencerdaskan umat bangsa, bukan memperbodoh diri kami dengan mendengarkan ocehan kalian yang tidak berdasar itu. Nah, Naik ke gantian sini. nenek lampir, gantian nenek lampir. Kau urus dulu naga yang ada di surga Papa. Udah ketemu kau dengan naga yang di surga Papa? Sudah ketemu belum? Ada, dia pindah. Coba Pindah, kutanya naganya dulu samamu Nafiri. Nafiri, kutanya samamu. Naganya Tuhanmu pindah ke belakang berbulu rumah nggak? Miripa. Nafiri, apa beda Tuhanmu sama Ronaldinho? Tuhan itu maha. Nah, Maha ciptaan apa? itu terbatas. Maha apa? Tuhanmu maha apa? Ya maha semuanya, maha besar, maha kecil. Maha apa? Besar apanya yang besar? Tunggu, Yesus apanya yang besar? Kutanya. Apa Yesus yang besar? Maha besar, maha kecil, Iya, dan apa maha Yesus kuasa. yang besar? Pengen tahu aku? Kalau pengen tahu, Apanya baca. Yesus yang maha besar, Nafiri? Jawab. Baca Bible, kalau mau tahu baca Bible. Gak ada yang besar. Semuanya sama aja ukurannya dengan kau. Apanya yang besar? Hah? Dibilang nyali besar nggak juga? Apakah nyali Yesus besar? Tidak juga, dia pernah kabur. Apanya yang besar, Nafiri? Ketika kau bilang Yesus itu maha besar, berarti ini ipinya yang bisir. Jangan kau bilang ketika Tuhan menciut menguning mengering di tiang salib ditombak kau bilang maha besar. Mengecil dia itu, bahkan rumahnya lebih besar daripada dia. Apanya yang besar? Kalau ngomong itu sesuai dengan realitas.
Jangan kalian bicara asal mangap aja. Tunjukkan Ya, kalau kalian itu manusia. ketika Tuhan Yesus di atas salib, dia maha kasih. Kenapa dia maha kasih? Kasih apa? Kasih mati. Kasih mati. Dia Oh ya, maha kasih mati. Maha Kasih mati. mengorbankan dirinya untuk orang-orang. Hara kiri dia. Maha Hara kasih kiri. mendoakan musuh-musuhnya yang telah menikam Ya, dia. itu artinya hara kiri. Hara kiri dia itu. Hara kiri itu adalah bunuh diri, menyobai perut yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Lah Tuhanmu hara kiri ta? Kipiye kau Tuhan hara kiri ke? Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia maha kasih. Ketika dia berjalan di atas Oke, air, dia makasih. maha kuasa. Coba tunjukkan kalau memang Tuhanmu itu maha kasih, apa perkataan terakhir kepada ibunya? Coba. Ada nggak dia cium tangan sama mamanya? Perintah Yesus yang terkenal itu. Ditanya mana kasih Yesus kepada mamanya. Orang kalau memang dia kasih, Sesamamu manusia, kan gitu. kasihlah sesamamu manusia. Apalah ini? Kalau memang dia mengasihi mamanya, coba aku tanya, kenapa dia nggak bawa mamanya ke surga papa? Nah, ini kalau ajaran Islam kasih apa? Yuk, kasih apa? Kalau kami nggak lip service, nggak perlu kami omong berkuar-kuar kasih nggak ada. Dalam Islam itu dijelaskan mukmin yang baik adalah mukmin yang tangan dan lisannya ya mengamankan tetangganya, suami terbaik yang paling baik pada istrinya. Perintah kami menghormati ibumu, ayahmu. Nggak usah bertele-tele kami nih. Kami nggak ada cerita kasih. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, pas belum ditampar udah nampar balik. Nggak usah dengan kami. Nggak perlu kami kata-kata kami mengasihimu saudaraku. Giliran perpuluhan nggak dikasih diancam-ancam. Giliran pendeta salah dibilang botol. Nggak usah depan kami. Nggak usah kalian lip service depan kami. Itu kan teorinya, tapi buktinya di lapangan Islam tuh ajaran kasih bubar orang lagi ibadah, itu buktinya. Sejak kapan kau dibubarkan? Oke, tanggal berapa kau pernah beribadah kami bubarkan? Oh, itu di Jawa banyak. Kau kutanya kapan? Kapan kau ibadah? Toh, kau YouTube, ketawa pula. Kau ketawa adalah jelek. Kutanya dulu, kau belum mandi kan? Jangan ketawa, mangap bau ya. Gini kutanya. Kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, gereja mana, waktu kau ada sedang membaca kitabmu dibubarkan? Coba kutanya. Nah, cek aja di YouTube tuh banyak. Hantu belau. Inilah kalian modal fitnah. Ketawa kalau ganteng nggak apa-apa. Jangan kalau ketawa jelek nggak usah.
sopan kan. Ada di Sementara tiba-tiba kalau kita dia jalan contoh, Bunda, contoh ingat, tiba kita jalan-jalan pakai baju yang bagus sopan, pakai sendal, pakai sepatu yang bagus. Tiba-tiba kita jalan injan tai, kotoran, masuk di tempat ibadah begitu-begitu. Kalau kita muslim kan bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, buka sendal. mereka kan tidak ada aturan, Bang. Mereka tuh nggak ada aturan, nggak ada tuntunan dalam beribadah mereka. Semaunya nggak ada. Itu pun yang di doa-doa dibaca-baca nggak ada tuntunan semua mereka. Dan setiap denom itu beda-beda loh. Nggak ada apa yang mereka baca. Beda lagi kalau di dalam negeri, di luar negeri, di seluruh dunia itu beda-beda. Kita sapa dulu Asputar apa Esputar? Asputar. Selamat siang Asputar. Selamat siang, Bunda. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih sebenarnya nggak mau nanya apa-apa, kita nggak bisa nanya ini, kita orang apa ya, cuma bisa dengar nih. Kenapa, Bang? Kita dengar kok suaranya. Halo Bang, Bang Muslim. Kita Muslim lah. Oh. Oh boleh Bunda, kita tanya satu ya. Kalau